Pertanyaan saya, Mokondo, memang masih ada Taurat zaman sekarang? Loh, saya bisa. Makanya kita Taurat masih tunjukin dari kitab kita masing-masing, dari Ya, Alkitab. coba tunjukin Taurat. Mulai dari Ya, Kejadian, coba tunjukin. Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Ulangan, 5 kitab ini kita akan Coba kita tunjukkan. akan lihatkan isinya Ya, coba. tentang apa. Nah, Ya, sekarang ya. dari Al-Quran, Enggak, dari saya nggak Al-Fatihah minta. sampai Anas, mana Taurat itu? Anak domba, Oh. bisa bicara? Nah, Iya, bisa. kamu tidak layak diskusi. Saya bilang kamu cuma bertanya. Saya tanya, Kalau coba susah tunjukkan kitab Taurat yang pertanyaannya, asli. bilang aja Rifa. Nanti diganti. Coba Jangan tunjukkan Taurat gitu yang loh. asli. Sekali lagi, pertanyaannya 3 kali ya. Kalau tidak mau menjawab tidak masalah. Coba tunjukkan Taurat yang asli, anak domba. Sudah. Oke, yang kedua ya. Coba tunjukkan Taurat yang asli, anak domba. Yang ketiga, coba Oke, tunjukkan baik. Taurat yang asli, anak domba. Kita, Syuli, saya bisa tunjukin lewat Alkitab. saudara-saudara. Kamu bisa tunjukin gak lewat Yang Al-Quran? keempat, Kamu bisa tunjukkan tunjukin Taurat gak yang lewat saya bilang Al-Quran? Taurat Ya, asli mana udah nggak Taurat ada. itu? Nah, berarti Taurat iman yang Buddha asli betul? sudah tidak ada. Loh, iya, berarti yang kalian imani iman Karena Buddha dong. kami mengimani Taurat untuk Musa. Untuk mengimani Musa. untuk Musa. Dari siapa? Dari siapa tuh? Iya. Ajarannya siapa itu Mana untuk Taurat Musa? asli? Tuh deh, Bang Faruk Iya. tolong ambil alih. Saya minta dia tunjukkan Ajaran Taurat siapa asli, Bang. itu? Ya, Nah, itu aja, Bang ajaran Faruk. Terima siapa yang kasih. untuk Musa? Silakan Bang Faruk. Silakan Ya Bang Faruk. ampun. Ajaran lah. siapa untuk Musa? Ada suara nggak, Ajaran Ini siapa yang mengajarkan Taurat Ya, untuk lanjut, Bang Musa? Dio. Rifa. Coba Bang Dio konfirmasi, Dari mintakan Taurat Al-Fatihah asli sampai ya. Saya minta Anas. Taurat asli. Mana Taurat itu? Saya mau lihat. Iya, dengar dulu. Anda kan tadi silakan. nanya tentang Taurat. Hmm. Yang Anda buka Al-Quran, terus tiba-tiba Ya, nanya kalian kan Taurat. mengimani Taurat juga, betul? Dengar dulu. Kalian mengimani Taurat, Dio? Kau dengar dulu. Nah, kan? Dengar dulu. Bisa nggak dengar dulu? Ya, silakan. Kau buka Al-Quran, tapi yang kau tanya Taurat. Ya, karena kalian yang mengklaim bahwa kalian mengimani Dengar itu. dulu. Kau dengar dulu. Makanya saya buka Al-Quran. Kok kejang-kejang kau? Nggak ada Dengar yang dulu lah. kejang-kejang. Aku pengen tengahin. Iya, kalau kau nggak kejang, jangan ngomong. Tunggu aku selesai ngomong, baru kau ngomong, oke? Ah, silahkan, tafadhol laki. Tadi kan kau bertanya tentang Torah, tapi yang kau buka Al-Quran. Al-Quran ya Al-Quran, Torah ya Torah. Nah, Unirifa bertanya, sebutkan definisi Torah yang kau ketahui secara etimologi dan terminologi. Silahkan. Nanti setelah itu tunjukkan Taurat aslinya. Sebut dulu. Bro, Taurat sudah saya Taurat bilang secara di dalam etimologi dan Alkitab terminologi, kita bisa dan tunjukkan- melihat isi Dengar Taurat dulu, itu. Kenapa kau ini kejang-kejang? Di mute lah. Kenapa Kau sebut takut dulu, berdiskusi sama saya? Sebut dulu. Astaga. Sebentar, aku tengahin. Nanti kau lanjut sama Uni. Aku tengahin. Tadi Uni bertanya, apa itu Torah? Secara etimologi dan terminologi, terus tunjukkan kepada kami Taurat yang asli. Silakan. Silakan ngomong lah. Aku Oh, ulang sudah. lagi ya. Giliran saya sekarang. Sebutkan. Ya, soalnya Sebutkan tadi secara katanya saya nggak bisa etimologi. ngomong. Sebutkan makna Taurat secara etimologi dan terminologi dan tunjukkan kepada kami Taurat yang asli. Silakan. Sudah ya, oke. Ya, inilah kalau ajaran yang nggak punya Taurat ya, cuma iman buta, maunya bertanya ke Oten yang punya Taurat itu. Ya, jadi saya akan lihatkan bahwa Taurat itu berasal dari kata Torah. Ya, itu kalau kita melihat ya, itu hukum ya, karena arti Torah ini dalam bahasa Yunani itu luas ya. Jangan cuma diartikan sebagai 10 perintah Allah, ya enggak lah ya. Itu bermakna ya petunjuk, pengajaran ya. Nah, 5 kitab Taurat yang utama sudah saya lihatkan tadi. Ya. Pertanyaan saya, apa arti Taurat secara etimologi dan terminologi dan tunjukkan Taurat yang asli yang Anda klaim tadi. Jangan kemana-mana, bos. Jangan kemana-mana. Itu Taurat bukan bahasa Indonesia, jangan ke bahasa Indonesia ya. Ya, biasalah. Ini orang-orang Indonesia suka ke Arab-Araban soalnya. Udah Tauratnya Sebutkan udah ada. Taurat. Sebutkan Iman Taurat. buta. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Tunjukkan. Jangan di mute dong. kepada Kenapa kamu kami takut banget sih? arti Jangan tak- gitu dong. Ya memang pukimak kau memang. Macam monyet kau memang pesundal. Anak babi kau memang. Masuk neraka kau pantasnya. Anak babi kau lonte. Goblok, tolol. Anak anjing kau. Itu kenapa kita Pelan-pelan nggak boleh aku berdebat dengan mereka. Bang Dio itu hanya akan Pelan-pelan aku memancing diri ngomong. Bang Dio aja. Iya, itu kenapa aku bilang kan Imam Syafi'i. Makanya aku berhenti mau mendebat orang bodoh kan. Karena gini loh, kalau aku berdebat sama mereka, yang ada apa? Kita terpancing karena kita punya emosi. Sebenarnya mereka itu Allah sudah perlihatkan ke kita kebodohannya. Dia nggak tahu arti Taurat. Dia tidak mengerti apa esensi etimologi. Nah, orang-orang Kristen yang hadir ke sini itu sebenarnya sedang mempertontonkan kebodohannya. Maka yang lebih bodoh itu kita, Bang Dio. Makanya aku bilang kan, aku berhenti mendebat mereka. Tapi aku lebih senang mereka bertanya. Nah, ketika mereka misalnya bertanya
bertanya dan kita menjawab dan mereka tidak mendengarkan, aku pikir nggak butuh lagi untuk melanjutkan. Biarkan mereka bergelimang kebodohan. Karena kayak mana? Coba arti Taurat mereka nggak tahu. Kalian beriman. Loh, kami memang beriman ke Taurat, tapi mengimani Taurat itu untuk Nabi Musa. Kami percaya bahwa iblis itu ada, nggak harus kita ikut iblis. Kalau mereka kan nggak, iman itu artinya ikuti kan. Jadi ketika mereka beriman bahwa iblis ada, mereka ikuti iblis. Jadi gitu konsepnya orang Kristen itu memang kesalahpahaman mereka itu dijadikan pertanyaan ke kita. Taurat Aku heran itu lah, adalah hukum. Uni, aku Assalamualaikum, heran lah. Bang Da, Bang Aku Moto. heran ya Uni ya. Orang-orang Kristen ini bangga ya dengan orang-orang goblok kayak si Mokondo itu ya. Ditanya etimologi, ditanya terminologi. tapi memang- yang bawa tentang Taurat, nggak ngerti. Iya, Malah tadi bangga tuh. mereka. Buktinya dengan Bang dia orang seperti kepancing kan. Malah bangga mereka. Makanya aku khawatirnya gini Bang, orang Kristen yang sekarang ini mereka mendebat itu buat memancing hati umat Islam agar panas. Akhirnya karena kita bereaksi manusia biasa, nah kita bereaksi yang reaksi kita yang difoto. Kayak Bang Dio tadi ngomong kan, itu udah dapat aku sekali ya, pokoknya si Dio udah kepancing. Nah udah, nah itu yang memang diinginkan mereka. Makanya aku bilang kan, aku udah berhenti jadi apologet, aku bilang. Aku nggak mau jadi apologet lagi karena seorang apologet itu kan kayak membantahi mereka. Kenapa aku harus membantahi orang bodoh coba? Bagaimana aku membantahi orang gila yang bilang bahwa tai sapi itu enak untuk dimakan? Itu kan selera gitu loh. Gimana aku membantahi? Paling aku bilang, kamu tahu nggak kalau itu bukan makanan? Oh enggak, pokoknya ini makanan. Pokoknya ini makanan. Nggak bisa Bang dibantah. Makanya Imam Syafi'i bilang kan. Imam Syafi'i itu aku renungkan terus. Imam Syafi'i bilang lebih baik dia berdebat dengan berdebat dengan satu, gimana Kak Ina tadi, berdebat dengan 1.000 orang pintar lebih daripada berdebat dengan satu orang bodoh. Ya biar kalau memang prinsipnya mereka bilang mereka menang, ya udah aku menangkan, kalian menang. Kalau cuman lomba-lomba bodoh, udah aku kalah. Nah jadi gitu. Mana Taurat dalam Al-Quran kan, pertanyaannya aja kan lucu kan. Kok Taurat dalam Al-Quran? Taurat ya Taurat, Al-Quran ya Al-Quran. Sama aja kayak nanya, mana di kelamin mamaku ada penis gitu kan, lucu. Coba tunjukkan ada kelamin pria di tubuh mamaku katanya. Hah? Maksudmu apa? Kau percaya kan kalau kelamin pria itu ada? Percaya? Ya udah kau tunjukkan di dalam badan mamaku. Nggak gitu Bang konsepnya. Kalah kau kan muter-muter kau kan. Jadi nggak gitu Bang, perempuan laki-laki nggak bisa. Kau percaya kalau ada kelamin pria? Percaya Bang. Mana di tubuh mamaku? Masalahnya mama Bang bukan pria. Katanya kau percaya. Akhirnya apa Bang? Akhirnya kita yang jadi ikut-ikutan gila. Makanya aku bilang dari tadi kan, anak-anak Bunda Gembala hanya mau ditanya, bukan dibantah atau dijawab kembali. Kenapa? Bertanya aja anak Bunda sudah salah. Sebenarnya aku cuma pengen satu pertanyaan orang Kristen itu untuk menjadi topik kita Bang, topik pembelajaran kita. Contoh kayak gini kan, wahai orang Islam, inilah contoh orang Kristen. Jangankan menjelaskan, bertanya aja udah salah. Mana pertanyaannya? Coba tunjukkan dalam kamar mandimu ada towernya, kan? Aku mau, pokoknya kau percaya ada tower, percaya. Coba tunjukkan dalam rumahmu ada tower. Bang, tower itu nggak ada Bang di rumah saya. Tapi kau percaya kan ada tower? Beriman kau kalau tower itu ada? Iya. Nah kan gitu Bang Dio. Akhirnya kita ikut gila kan Bang. Makanya Bang tadi terpancing akhirnya kan. Na'udzubillah min dzalik. Itu mungkin teman-teman yang bisa kita ambil pembelajaran. Ya oke, kita sapa dulu nih Bang Kuryes Moto. Assalamualaikum Bang Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Di tempatku wabarakatuh. noise. Akhi. Apa namanya? Lanjut. Tadi mau ngebantah itu doang, cuma udah di tempatku noise, agak ada yang bangun rumah soalnya di tangga. Udah lanjut. Siap Bang Kuryes. Oke, kita naikkan. Ya, sekali lagi ya Abang Faruk sampaikan kepada adik-adik Kristen yang baik hati dan jadi menabung, ketika kalian bertanya, jangan paksakan pemahaman kalian kepada pemahaman terhadap orang lain. Tidak boleh begitu adik-adik, ya. Apa pula korelasinya kalian mempertanyakan kepada kami? Apa hak kalian mempertanyakan kepada kami? Di mana Taurat? Sementara ya di dalam Al-Quran ya berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185 yang menjadi petunjuk untuk kami itu adalah Al-Quran, bukan Taurat. Dan di dalam kitab kalian sendiri pun, di dalam ulangan 4 nomor 44, ulangan 33 nomor 4 dikatakan hukum Taurat itu sebuah ketentuan hukum untuk Bani Israel, untuk Bani Yakub, untuk umatnya Musa, bukan pemakan babi. Jadi ketika kalian yakini yang ada pada kalian itu Taurat, sudah terbantahkan dengan apa yang tertulis sendiri dalam kitab kalian, bahwasanya itu bukan Taurat. Kalau memang Taurat, ya seharusnya itu didedikasikan untuk Bani Yakub. Ya, Taurat itu adalah hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Musa, ya, untuk menjadi petunjuk hidupnya umat Musa setelah lepas dari cengkraman Firaun di Mesir. Yang berlaku
berlaku kepada mereka saja, nggak berlaku kepada orang-orang di luar dari mereka. Ya, jadi jangan memaksakan juga ya. Ketika kalian yang mau mendebat Al-Quran, kalian mau menggugat Al-Quran, maka kalian yang harus menghadirkan bukti-bukti, bukan kami. Kalian menggugat Quran kami, tapi kami sendiri yang menghadirkan bukti atas gugatan kalian. Hah? Itu namanya persidangan yang longor. Kalau kalian mau menggugat Quran, kalian mau menghadirkan bukti, maka kalian yang harus menghadirkan Taurat yang asli. Hadirkan Taurat yang asli untuk menggugat Al-Quran. Apakah Quran benar atau apakah Al-Quran salah ketika Quran berbicara tentang Taurat, Injil dan juga Zabur? Hadirkan, bukan kami yang mau menghadirkan gitu loh. Karena bagi kami mengimani itu maksudnya kami percaya Allah pernah turunkan Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa. Tapi tidak kami tidak mengikuti itu karena kami sudah memiliki Al-Quran ya Adinda. Oke, kita naikkan ada Papa Rifki. Papa Rifki belum duduk ya. Papa Rifki. Bang Faruk, sebelum Bunda Gembala mau sholat zuhur, Bang Faruk. Ya, apa nih? Bang Faruk. Ya, Bunda Gembala mau sholat zuhur. Nah, ya. itu dong, Ya. itu Rifa. Kalau orang mau debat layani, kok malah mundur suruh video yang nggak jelas. Gimana? Iya, kau menang aja ya. Kau menang kok. Iya, kau menang. Kau pinter, kau menang ya. Bukan Oke, anak-anak masalah Bunda, pinter, anak-anak nggak domba. pinter, Aduh, aku ya. lagi ngomong. Aku lagi ngomong, Hat. Aduh. Kenapa sih orang Kristen ini Tuhannya kok kurang ajar kali sih ngajarin kalian kok nganggu orang lagi ngomong gitu. Tuhan kalian ada adab nggak sih? Tuhan yang ada dalam diri kalian itu. Saya lagi ngomong jangan dipotong. Nanti saya bertengkar sama Tuhan kalian loh. Saya nggak mau bertengkar sama Tuhan kalian. Saya tuh kalau bertengkar sama kalian bukan bertengkar sama kalian loh. Karena setiap Kristen itu yang bicara tentang dalam dirinya Tuhan. Masa saya kelahi sama Tuhannya kalian? Nggak etis banget kan? Kalah lagi Tuhan kalian sama saya. Janganlah. Saya ngalah aja deh kalau Tuhan kalian. Jadi dalam tubuhnya orang Kristen itu kan teman-teman kan Tuhan yang berbicara tuh, termasuk tubuh si monitor. Masa saya debat sama Tuhan, Tuhannya orang Kristen nggak level. Ya, masa saya harus debat sama Tuhannya saya nanti permalukan Tuhannya di sini kan nggak etis. Ada pendeta di gereja udah capek jual-jual agama tapi Tuhannya kalah sama saya debat. Saya tuh ngalah karena saya menghargai Tuhan kalian. Dalam tubuh kalian kan Tuhan yang berbicara tuh. Tolong jangan dipotong Bunda Gembala lagi bicara loh. Kurang ajar banget Tuhan yang ngajarin kayak gitu ya. Belajar dulu adab Tuhan kalian sama kami lah. Masa Tuhan dalam tubuh kalian anak-anak Tuhan, diurapi roh Tuhan, dalam tubuh kalian ada Tuhan. Tapi kok kurang ajar sih? Tolong bilang sama Tuhan kalian jangan kurang. Kalau lagi ngomong jangan dipotong ya. Ya nak ya. Oke, bagus. Jadi begini umat Islam, saudaraku ya. Kenapa saya katakan kalau seandainya saya ini berhenti berapologet karena saya sedang menyadari betapa mulianya kita sebagai umat Islam, betapa mahalnya kita sebagai umat Islam. Nah, tidak layak seekor singa melayani gonggongan anjing. Karena saya sudah mulai tumbuh bulu-bulu kesingaannya. Saya melihat di kaca, wah saya sepertinya bentar lagi jadi calon singa nih. Masa saya ikut ngegonggong kalau anjing ngegonggong kan nggak etis saudaraku. Ya. Nah, maka Ibu Gembala hanya akan berbagi untuk memberikan edukasi. Orang-orang yang ngaku anak-anak Tuhan ini, Yahudi-Yahudi ngaku rohani yang ditolak sama orang Yahudi asli ini, diludahi, dikencingi ini, biarkanlah mereka merasa anak Tuhan, merasa Yahudi, merasa punya Tuhan dalam dirinya. Ya nggak apa-apa, itu kan cuma perasaan. Tapi kita sebagai umat Islam, yang kita hargai itu bukan mereka dengan kebodohannya. Karena kalau kebodohan itu dalam undang-undang itu harus diperangi ya. Tapi kita menghargai undang-undang yang mengizinkan mereka boleh beragama. Nah, yang kita hargai di sini tuh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jujur kalau nggak ada undang-undang, maka kita nggak perlu menghargai kebodohan orang ini. Tapi karena ada undang-undang, kita harus patuh, tunduk karena Rasulullah mengajarkan taat kepada Rasulullah itu dengan cara ikuti ulil amri. Maka kita menghargai undang-undang yang membolehkan agama ini untuk dianut. Ya, makanya saya nggak mau mendebat mereka. Pertama, bagaimana saya mau mendebat orang yang salah paham dan memiliki masalah dengan dirinya sendiri? Arti iman aja mereka nggak paham. Apa yang dimaksud dengan iman? Mereka nggak punya kata iman dalam kitabnya. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang kitab sucinya adalah berupa terjemahan yang diterjemahkan ulang, diterjemahkan berkali-kali. Makanya Bunda berharap kita para apologet ini, ya para apologet yang menjadi calon da'i-da'iyah ke depan insya Allah, ya mari kita menjadi ibu gembala dan bapak gembala supaya menjadi bapak rohani ya. Kita hanya akan menjadi bapak rohani. Bang Faruk ini bapak rohani dia nih. Bang Dion harus jadi bapak rohani. Nah, maka oleh karena itu saya hadir ke ruang publik untuk mengedukasi, bukan ikut-ikut bodoh seperti orang Kristen. Maaf ya, saya tidak bisa ikut-ikut bodoh seperti kalian. Saya hargai kebodohan kalian, tidak apa-apa. Ya, saya tidak marah dengan kebodohan kalian karena
Kalau tidak ada bodoh, gimana kita tahu mana yang cerdas? Tapi mohon ya, jangan paksa saya ikut bodoh bersama kalian. Ya, saya mau sholat zuhur dulu ya. Bunda mau sholat zuhur dulu, yang anak bunda silakan bertanya saja ya. Ya. Oke, monitor, selamat bergabung. Adinda monitor. Selamat Malah siang. kabur dia saya mau jawab si Rifa. Ya, Islam Dengerin, Karistin. porok dengerin tuh. Rifa udah nggak mau debat ya. Tadi dia udah kalah tuh. Iya, dengar Dia sudah menyesali sekarang dia berdebat selama ini, ternyata dia mengundurkan diri Kalau kamu dan dia telah mengaku kekalahannya tuh, Porok ya. Dinda, dengar abangnya. Nanti nggak babang kasih jajan kau sore-sore. Islam Karistin, Dinda monitor. Makanya Faruk begini loh. Kalau sebentar saya dulu. Tadi yang saya masih tanya ngomong ini udah berita 10 menit saya dengerin. Terus saya sampai ke kamar mandi, pipis dulu. Saya dengar kok malah kabur dianya. Ya. Iya, Dinda, Islam Karistin, Dinda monitor. Jadi begitu Kristen Bang, Rifa. Kristen Kalau Bang, Wah. menyembah Allah yang benar, Allah Tuhan Isa dan Yakub. Udah diam dulu lah monitornya. Ya, nggak waras kamu. Berapa kali saya tanya ke kamu tidak bisa menelaah pertanyaanku. Sekarang ke Elfran. Elfran, Islam Karistin. Kristen Bang, Oke, mau yang menyembah berdiskusi, Allah yang Dinda. benar, Allah Abraham, Isa dan Yakub Bang. Ya, mau berdiskusi Dinda. Apa yang perlu didiskusikan abangku? Ya, tema kita hari ini Tuhan Oten gentar, takut meninggal. Apa bang? Tuhan Oten gentar. Tapi mbek gitu. Mbek gitu. Gimana Apa Dinda? temanya bang? Porok. Sekali lagi bang temanya. Iya, ini ada datanya Dinda. Apa biar lucu gitu. Jadi Oke, baca lagi oke. apa temanya. Sebentar, Kaji di dalam hadis. saya dulu jawab Porok. Monitor, diam dulu monitor. Kamu belum memperkenalkan jati dirimu loh. Abangnya dari tadi bertanya kamu Islam Kristen nggak kau jawab. Nah, gimana sih? Jadi Kamu gini Islam Porok. Kristen monitor. Cair dong. Oke, baru kau tutup. Cair. Islam Kristen monitor. Cain dong. Karisteng. Nah gitu dong. Kok jijik sih dan Lu aja baru datang, jadi begini. Memang bang Kau Faruk ini pintar dia main kata-kata karena kalah sama Edis dulu. Jangan dipuji abangnya Elfran. Udah, ada bang kasihlah kawan jajan tambah 1.000 nanti sore, siap mandi sore kok ya. Oke, ini datanya Dinda ya. Abangnya kasih data dulu. Ya, denger ini Elfran sama Iya, adik Bang. monitor. Nah, denger. Nanti kalau nggak kalian denger ya, tengok kasih tau kalian nanti sama mama kalian. Biar dipukuli pantat. Kapan kalian. terjun dari Monas bang Faruk? Bentar ya, abangnya on cam dulu. Biar abangnya tunjukkan pesona dulu. Nih. Kita kaji ya. Data yang mau abang kasih ke kalian yang tertulis dalam Matius 26 nomor kirain data yang kalah lawan Edis. Yang dulu kok babi, kan babi jadi. Yang dulu monitor. Yang dah- Potong gitu latah aku jadinya. Aku dibilang kasar kali si Faruk ini ngomong, tapi kau yang mancing. Aku kalau lagi ngomong kayak gitu latah aku. Makanya aku bilang kalau kau mau ngomong. Nanti kalau abang yang ngomong jangan kau potong. Nanti latah aku Inilah jadinya. akibat saya. Dan ngomong lah kau, ngomong monitor, ngomong. Nanti abangnya ngomong jangan kau potong ya. Atau si Elfran mau ngomong lagi silakan. Elfran, Bang Faruk. sebelum abangnya tunjukkan data. Ya, kapan terjun dari Monas bang? Ya nanti kita kaji itu Dinda ya. Sekarang yang Bang Faruk kaji itu tema kita ini. Udah boleh abangnya nunjukkan data. Di tema setan dalam hidung gimana? Iya, saya tunjukkan datanya Dinda ya. Makanya jangan dipotong, nanti salah ngomong aku, tersinggung kalian. Nah, tertulis di dalam Matius 26 nomor 36. Kalian kan selalu bilang, baca perikopnya Faruk, baca perikopnya. Masih perikopnya sama kalian. Perikopnya adalah di Taman Getsemani, ya. Dari mulai nomor 36. Ini detik-detik sebelum Yesus ditangkap Dinda ya. Sudah tahu lah ceritanya kan? Oh, belum tahu ya, wajar masih Kristen. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, ini abang lanjutkan ya, Elfran sama monitor jangan ketawa ya, jangan ketawa. Ini sedih nih, jangan ketawa kalian abang baca nih. Duduklah ia di sini
Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tuhan berdoa ini loh Elpran. Oh Elpran ya, jangan ketawa. Terus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Tuhan ini yang sedih dan gentar ya. Sedih ya, sedih. Ini bukan ketawa, Tuhan kok sedih dan gentar nih. Lalu katanya kepada mereka, nah ini detik-detik Tuhan kok takut mati. Ketawa Elpran, sedih, sama monitor juga sedih ya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku, katanya. Jelas ya, ada datanya Bang kasih tadi di nomor 37 sampai 38, Tuhan kalian itu gentar, takut akan mati. Sekarang Abang Faruknya ini bertanya kepada Dinda Monitor, ini si monitor biasa kayak gini. Sekolah pun di si monitor ini kalau gurunya menerangkan, ini tangannya di bawah ini, tak apa dipegang gini. Keluar pula dia dari aplikasi monitor. Kau jangan kau bawa kebiasaan kau di sekolah monitor. Kau simak abang ini ngomong monitor. Paham ya teman-teman ya, memang beginilah adikku si monitor ini. Makanya dulu SD ini sampai 17 tahun dia ini dulu. Yang jadi pertanyaan sekarang Elpran, ya, coba kau paparkan kepada kami. Kenapa Tuhan kau takut mati? Hal apa yang membuat Tuhanmu takut mati gitu loh? Sampai dia sedih dan juga gentar. Gentar itu sinonimnya tuh takut ya dalam hatinya. Silakan Adinda Elpran ditanggapi, silakan Dinda. Elpran. Ya Bang Faruk. Tidur dia, ketiduran dia. Terlalu merdu suaranya Bang Faruk. Enggak, mungkin dia ngunyah dedak kasar ini Bang Dio, agak payah nelannya. Sabar dulu. Jadi adikku yang dua-dua ini kebiasaan itu. Mereka suka itu ngemilnya dedak kasar. Jadi kalau kita tanya sesuatu ke dia, dia susah nelannya. Karena kasar, nyangkut di sini. Sudah saja. Oke, monitor aja yang menjawab dulu, Adinda Monitor. Sudah, saya jawab Coba aja. paparkan kepada kami, kenapa Apa tadi Tuhan pertanyaannya? mati dan apa yang ditakuti oleh Tuhan? Cair dong, cair. Masya Allah. Kamu silakan. Cair. Cair. Dong. Silakan, Monitor. Nah, pertanyaannya apa tadi? Silakan, Monitor. Pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Kurang ajar kau. Kurang kau. Kurang ajar kau. Capek aku mau menerangkan kan betul kan? Penyakit dia itu dulu sekolah. Guru menerangkan, nggak diperhatikan sama dia, tangannya di bawah. Kenceng lebar. Cair dong. Tidak pula ditanya dia lagi pertanyaannya apa tadi. Kurang ajar. Nanti Monitor siap komandi sore, abang kurangi jajan kok 1.000 ya. 1.000 kurang. Cair lagi, Masya Allah. Abang mau pula kok kerjain. Sekarang Adinda Cuma Elpran. Bang Faruk aja yang cair ya. Adinda. Bang Faruk serukan, Bang Faruk serukan keadilan. Ya, bentar bunda. Adinda. Minum air putihnya Dinda biar cepat turun itu dedak kasarnya. Kan tadi besar kali suaranya kan. Ya. Nasib gini lah punya adik Kasih Bang nomor-nomor. Inwe dulu. Thank you. Sekali lagi kau nggak menjawab Elpran, ku telepon mamakmu. Silakan Elpran, kau jawab Elpran. Kenapa Tuhan kau takut mati dan apa yang ditakuti oleh Tuhanmu? Silakan. Tahu ya. Halo, Telepon mamanya bang. Telepon mamanya. Halo, Namboro. Jemputlah dulu si Elpran ini di komalku Namboro. Terberak celana ini udah. Namboro pun bikin susah aja kemarin masuk di rumah kami di teras rumah udah kencing celana berak celana dia. Gak sabar aku Namboro, gak sabar aku Namboro. Namboro pun punya anak, bukannya Namboro jagain. Siapa yang ngasih dia handphone? Cukup lah teras rumah aku pernah diberainya. Ini komal aku pun berak celana dari sini. Udah kusuruh pulang itu, udah kusuruh pulang. Si monitor udah kutunjangkan tadi, udah kusuruh pergi si monitor. Iya, kurang ajar juga di sama aku, sama abangnya ya. Abang Boru itu kemana rupanya Nemburu? Anakmu kok berserak semua? Kemana Abang Boru itu suamimu? Gede tua pagi-pagi. Gimana di gede tua
pergi-pergi Namburu. Namburu udah minta cerai, tapi nggak boleh. Hah? Nasib mulai itu Namburu. Makanya jangan bertahan di Kristen Namburu. Ya kan? Suami tukang pukul, gak bertanggung jawab, anak longor-longor berak celana. Susah kan? Bening kepalamu kan Namburu kan, gak ada solusi. Udah jangan curhat lah sama aku Namburu. Ah, gak enak pula aku nak curhat pula Namburu sama aku. Hasil perasaan Margaret udah. Nggak ada Tuhan yang takut mati, nggak ada. Tadi datanya sudah abang tunjukkan loh Dinda. Cair dong. Mbak Mulyani. Nggak ada Tuhan Yesus takut mati, nggak ada Tuhan Yesus takut mati. Ya, berarti Bibelmu salah. Bibelmu berarti salah. Benar. Bibel Kristen benar. Nah, di dalam Cair Matius lagi 26, dong. Cair dong. Di dalam Matius 26, ini Abang Faruk bacakan lagi ya, Dinda Margaret ya. Dengar nih, Abang bacakan. Kau jangan kayak adik-adikku kau. Cair dong. Tapi janji Margaret ya, nggak boleh ketawa. Jangan kurang ajar kau, nggak boleh ketawa. Aku dengarnya tadi, udah aku dengar. Itu baca lagi loh Dinda. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37-nya Dinda, simak. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Iya, taunya aku udah aku dengarnya taunya aku. Tawa Margaret, Bang Faruk sedih nih loh, sedih. Cerita sedih nih. Iya, udah aku dengarnya tadi taunya. Iya. Yang sedih dan gentar ini siapa tadi Adinda? Yesus kan? Iya, sebetulnya Yesua. Dulu Dinda. Yesua di sini Tuhan bukan Dinda Margaret. Tuhan bukan. Ya, memang Tuhan. Nah, berarti Tuhan kok sedih dan takut mati kan? Ini sedih nih Margaret, makanya sampai tinta merah ini. Kau jangan ketawa kau ya, sedih nih. Aku aja nangis aku baca ini, betul. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Iya, tafsirannya bukan kayak gitu. Tafsirannya nggak kayak gitu. Artinya di situ kan mengajarkan semua manusia ini supaya jangan takut. Aku masih nangis loh. Aku baca Bibel dan anak hikmat masih nangis aku ini, kasih aku kesempatan nangis. Iya, taunya. Masa nggak mau kasih aku kesempatan nangis? Yang Di situ ngajarkan orang. Jangan ketawa. Di situ mengajarkan supaya jangan takut mati. Moderator, yang ketawa diblokir, nangis. Aku nangis ini loh, nggak boleh kalian gitu. Yang jadi pertanyaannya Margaret, jika dia Tuhan, cair dong Bang Dangkar. Jika dia Tuhan, ya, kenapa dia takut mati? Dangker, cair dong. Itu mengajarkan sifat manusia yang Apa takut yang mati. takutinya? Apa? Mengajarkan sifat manusia yang takut Oh, mati. berarti- Itulah oh, ciri-ciri manusia. Oh, berarti Tuhanmu manusia. Iya, Oh, kan menebus manusia berdosa, makanya dia jadi manusia. Manusia Tuhan. Tuhan manusia Iya. Ya iyalah. Kan menebus manusia berdosa, jadi dia jadi manusia. Pula kok Tuhan kan manusia. Dangker, cair dong. Hah? Kenapa kok Tuhan Tapi kan manusia? untuk menyelamatkan manusia, makanya dia bersifat manusia, di situ menjelaskan sifat manusia. Oke, untuk menyelamatkan manusia, maka dia jadi manusia. Saya beri analogi. Ketika kau melihat babi, ya, terjatuh di bawah jurang, di bawah parit, kau mau menyelamatkan babi itu, apakah kau harus jadi babi Margaret? Beda lah, beda. Loh, apa bedanya? Tadi kau bilang tadi kau Ini bilang kan manusianya. Bang, bicara tentang manusia di sini. Apa? Di situ Margaret. Tuhan berbicara tentang sifat-sifat manusia yang takut mati. Iya, berarti kan ketika itu kan Tuhan kau kan manusia kan Margaret? Tapi
apabila manusia yang ditebus itu bersifat binatang, nggak akan bisa menerima. Loh, dia nebus manusia apa nebus binatang? Iya, manusia ini tinggal menerima, mau menerima atau tidak, kayak gitu. Kok lari-lari? Kan Yesus itu menjelaskan sifat-sifat manusia. Kita mau terima atau enggak terserah. Masih terarah gitu loh. Tuhan kau manusia. Ini kau nyebrang ke binatang lagi kemana? Di sini manusia dikasih pilihan, mau nggak memilih mengikut seperti dia atau tidak gitu. Merasa Iya, sedih di saat iya, mau iya. mati. Iya, intinya pada saat itu Tuhanmu yang manusia ini merasakan takut, sedih, ya, dan takut mati. Betulkah Margaret? Betul, betul, betul. Nah, yang jadi pertanyaannya, ya, kenapa Tuhan kau takut? Apa yang ditakuti? Tadi yang mau menjelaskan sifat-sifat manusia yang takut akan kematian, supaya Iya, jangan udah kau takut. jelaskan tadi di awal. Untuk menjelaskan sifat manusia, Tuhan kau jadi manusia, betul? Betul, betul. Nah, maka secara otomatis Tuhanmu adalah manusia, betul? Betul, Tuhan kami manusia. Ya udah, Tuhan kau manusia. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Tuhan kau yang manusia ini takut mati? Sebab dia menebus manusia berdosa yang takut akan kematian. Ada gini aja Margaret, kau aja yang nanya aku Margaret. Sama saya izin, sama saya. Kasih saya, Bang Faruk. Coba kasih saya, biar supaya dia jinak. Nanti naik gula Boleh. loh, Bunda. Bunda, boleh. Biar dia aja yang bertanya ke Bang Faruk, Bunda. Gampret. Kalau Bunda yang Aku nggak ada gula. nanti. Aku nggak ada gula, Bang Faruk. Nggak ada gula. Emangnya kalian nggak takut mati? Nggak takut mati kalian? Beda. Oke, gini, Mbak Margaret yang cantik, yang agak-agak jenong gitu ya. Aku tengok jidatmu itu agak jenong, tapi cantik ya. Gini. Iya, Bunda saya yang cantik. Ketika itu dia kau bilang dalam mode manusia, mode ketuhanannya kemana? Keluar ngopi, istirahat, tidur, atau kemana ketuhanannya? Ketuhanannya di surga. Oh, Di dalam jadi Bapa, di dalam Bapa, di dalam Bapa. berarti fix Tuhanmu manusia. Kalau nggak ada sisi ketuhanannya, manusia kau tuhankan. Memang Ya udah toh? diakui dia tadi Bunda, Tuhan dia manusia katanya tadi. Udah berarti Tuhanmu Iya, memang manusia. manusia. Berarti nggak ada sisi keilahiannya, nggak ada ilahinya Yesus. Siapa bilang? Siapa bilang? Itu bagi orang yang nggak Sekarang percaya. saya tanya. Bagi orang yang nggak Sekarang saya percaya. tanya, Mbak Margaret yang cantik tapi jenong, ketika dia dalam posisi manusia, keilahiannya mana? Di Mana dalam keilahiannya? Bapa. Di dalam Bapa keilahiannya. Memang nggak nyambung ini Mbak Margaret. Izin Bunda Rahma bentar. Teman-teman tolong dibantu Silakan. tetep layarnya dulu teman-teman ya. Tolong dibantu tetep layarnya teman-teman ya supaya ada perkembangan dari Komal kita ini teman-teman. Tolong ditembuskan ke 500k teman-teman ya. Tujuan kita apa? Supaya ketika nanti ada saudara-saudara muslim kita scroll TikTok ya yang dipromosikan oleh TikTok berdasarkan algoritma mereka adalah Komal kita. Supaya saudara-saudara muslim kita itu tidak nyasar masuk ke komal-komal oten yang penuh penghujatan sehingga menghadirkan luka dalam hati mereka ketika mendengarkan narasi dari apologi oten. Ditembuskan ke 500k teman-teman. Kalau ada love orange-nya supaya lebih kuat komal kita, diterbangkan love orange-nya teman-teman ya. Syukron jazakallahu khair. Lanjut. Oke, jadi kalau kita lihat ya, Assalamualaikum, aku kembali. Oh ya, jawaban bentar dikit. ini Pak, Bunda Rahma bentar, izin. dikit lagi. Saya Bunda- sedikit dulu Oh Bang. ya. Oh iya, lanjut. Dikit Ya, dulu. lanjut. Nah, Margaret, kalau kita lihat jawabanmu ya, kalau kita lihat jawabanmu ini nggak nyambung. Lain yang kita tanya, lain kau jawab. Di dalam Bibelmu kan Yesus itu konteksnya, konsepnya 100% manusia, 100% ilahi. Ketika dia gentar ketakutan di Taman Getsemani, kau bilang itu manusianya. Ditanya, mana keilahiannya kalau memang konsep Tuhanmu itu dia manusia sekaligus Tuhan, mana keilahiannya? Kau bilang, ya di Bapa, di surga. Berarti dia murni 100% manusia itu Yesus. Jadi Tuhanmu manusia. Itu aja ya. Aku pikir kau agak lain. Ada salah satu urat-urat di kepalamu agak koslet. Silakan, yang lain aja. Ya, ini aku mau ngasih tahu sama Bunda Rahma aja tadi sebenarnya. Ini anak baptisku, anak rohaniku sebenarnya. Memang dia agak kayak gini. Karena biasanya kalau Bang Faruk adiknya dikasih jajan 2.000, kalau aku biasanya kasih 2.500. Cuman kadang uang 2.500 tuh nggak dia jajankan.
Nah, jadi kayak gini lah dia. Nggak apa-apa. Ditabung Bunda. Ditabung sama dia. Nah, ini anak rohaniku memang Bunda. Memang dia nggak bisa. Maksudnya gini loh. Margaret ini salah satu anak rohani yang sudah ku kasih gelang ungu. Memang udah berobat jalan, udah nggak bisa berobat jalan. Merah. Anak Bunda gimana kabarnya? Anak Bunda gimana kabarnya sayang? Baik Bunda. Baik Bunda Iya. cantik. Gimana? Anak Bunda sudah dapat suami? Sudah dapat suami? Sudah Bun. Sudah. Anak Bunda kalau punya suami, misalkannya anak Bunda berjalan berdua sama suaminya, naiklah motor ya kan. Terus tiba-tiba dibegal lah sama orang. Larilah, kaburlah lakinya anak Bunda, ditinggalkannya anak Bunda. Masih mau anak Bunda menikah dengan laki-laki kayak gitu? Masih Bun. Masih. Kan memang adik kita, anak kita ini memang suka dengan laki-laki yang penakut. Makanya dia nyembah Tuhan penakut. Nggak apa-apa, ikhlaskan aja ya. Bunda mensupport kamu menyembah kepada Tuhan yang penakut. Karena memang tipikal laki-laki yang dia suka itu laki-laki penakut, Bunda Rahma. Ya, jadi memang sudah menjadi pilihan. Oh ya, anak Bunda di sini mau bertanya. Kalau Bunda bertanya nggak bisa. Soalnya Bunda nggak mau nanti anak Bunda kayak kemarin buka baju di jalan teriak-teriak, nangis-nangis, keliling-keliling sekampung. Malu Bunda. Yang Bunda nggak mau kayak gitu. Anak Bunda mau bertanya atau meminta uang jajan? Bertanya, apa syahadatnya Bun? Apa syahadatnya? Oh, Bunda pikir anak Bunda mau tanya apa makannya Bun, biar bisa dijawab bayi tadi gitu kan, atau mungkin beling. Tapi apa syahadatnya Bun? Apa? Kalau ditanya apa, maka jawabannya adalah sesuatu yang merupakan bisa kata benda gitu ya, bisa kata sifat. Apa syahadatnya Bun? Oh, maksudnya gitu. Oh ya. Apa syahadatnya Bun? Syahadatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mungkin gitu maksud anak Bunda? Iya Bun, artinya apa Bun bahasa Indonesianya? Oh, artinya adalah asyhadu Allah. Nah, aku bersaksi tidak ada ilah illallah selain Allah. Tuh kan ujung-ujungnya ngajak Bunda jadi guru PAUD kan anak Bunda, lucu deh. Bunda pikir tadi Bunda jadi dosen. Kapan Bunda bersaksi? Setiap hari nakku, setiap hari mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali Bunda bersaksi. Apa yang Bunda saksikan? Seluruh alam kekuasaan Allah, Maha Besar Allah menciptakan manusia seperti anak Bunda yang menguji keimanan kami umat Islam, menghadirkan Bunda kehidupan yang luar biasa indah ini yang Bunda saksikan setiap hari, bahwasanya Allah adalah ilah, bahwasanya Maha Benar Allah yang mengatakan bahwa perumpamaan bagi orang muslim yang menyeru kepada kaum kafir seperti pengembala yang menyeru hewan ternak supaya masuk ke dalam kandang, dan itu terbukti kebenaran firman Allah itu. Inilah yang Bunda saksikan sehingga Bunda bersaksi Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya, maka asyhadu alla ilaha illallah anak Bunda. Begitu. Berapa orang menyaksikan Bun? Semua umat Islam anak Bunda. Nggak bisa Bunda ngitung, kayak mana mau sensus. Bunda bukan petugas sensus. Di Ternate berapa orang nggak tahu Bunda. Di Bukit Tinggi berapa orang nggak tahu Bunda. Di Sumatera Utara pun Bunda nggak tahu nak. Bunda jangan diajak ikut main bodoh-bodohan nak. Nah, Bunda kuliah tetet dapat skripsi S1, dibilang dekan pintar, dibilang dosen pintar, dibilang rektor pintar, diundang sama rektor ke ruangan dia beri apresiasi, tiba-tiba anak Bunda suruh Bunda jadi bodoh-bodohan di sini. Jangan gitu nak Bunda. Bunda nggak mau. Saksinya siapa aja, Bunda nama kemarin dipanggil saksinya. rektor. Nama saksinya siapa aja Kok dia jadi Bun? Kenapa? Nama saksinya siapa aja? Bun. Bunda kan La itu ilah. bersaksi. Aduh, nama saksinya. Maksud nama saksi, Bunda kan berkata tadi bahwa seluruh umat Islam. Masa Bunda harus menghitung dari Nabi Adam sampai nanti orang Islam mati? Jangan bikin sulit Bunda. Jangan jadikan Bunda sama. Salah Seperti satu kamu Bun, bodohnya. salah satu Nggak mau. siapa nama saksi Allah? Namanya Faruk Sianipar. Faruk Sianipar namanya. Makan Nggak mau jadi bodoh gini Margaret, cukup. Nggak mau jadi orang bodoh, nggak mau. Udah cukup Margaret aja ya. Udah ya, lanjut ya. Yang lain aja. Pertanyaan selanjutnya atau pasien selanjutnya juga nggak apa-apa. Yang menjadi Kayak saksi mana kehadiran saksinya, Allah Bun? itu diantaranya ada saksinya Bun, saksinya Kok kayak mana?
Yang bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan itu salah satu namanya adalah Faruk Sianipar. Ada namanya Kurismoto. Kau tanya kayak mana? Masuklah sekolah PAUD. Jangan aku yang kau susahkan. Udah nanti ku potong jajanmu ya. Ku potong jadi 2.000 aja, nggak bisa 2.500. Kayaknya agak lain kau ya. Makin dibanyakkan jajannya, makin bertingkah. Disuruh nyawa jadi ikut-ikut bodoh. Nggak boleh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telan dulu dedaknya itu. Ya Bang Faruk. Tolonglah Bang kasih lebihkan duit jajan biar bisa mereka beli aqua. Jangan dihadapkan kayak gini-gini Bang. Bang, rektorku baru kemarin manggil aku loh Bang. Uni, datang ke kantor. Datang aku ke tempat rektorku Bang. Bang, aku duduk depan rektorku Bang, bercerita tentang bagaimana dunia perapologetan dan materi-materi dialektika lintas agama yang nanti akan aku buatkan buku pengantar untuk kampus Bang, bukunya Bang. Bang Faruk, diamkan aku menghadapi adik abang tadi tuh. Dikerjainya aku. Banyak kayak gitu ya. Tersakiti jiwaku. Lanjut. Ya silakan saudara-saudara Kristen yang lain yang mau bertanya. Assalamualaikum. Ya Grace. Ya waalaikumsalam. Ya. Ya Muslim dan Kenapa Muslim Bang. dibuat statement seperti ini? Dia sini membahas tema-tema dia dalam ini kan Tuhan oten pintar takut mati. Ya karena memang ada begitu Bang tulisannya di Bible. Kayak mana lagi? Takut mati itu karena apa dulu? Itu kan kalau kita membahas. Nah itu yang kami pengen tahu. Nggak Nah, tahu Bang itulah Paru jelas. pun nggak tahu. Bang Paru itu salah satu orang yang kuanggap apa ya, senang aku lihat dakwahnya di TikTok. Tapi dia pun nggak mampu menjawab kenapa Yesus takut mati. Itu pun yang menjadi pertanyaan kami. Makanya kami bertanya-tanya sampai sekarang Bang. Kenapa Tuhan kalian takut mati? Kalau Mbak Uni Rifa itu udah tahu ya. Nggak Sebenarnya itu tahu cuma Bang. karena- Udah hampir cuman- 6 tahun aku cuman diskusi, karena- nggak tahu. Cuman karena nggak berterima. Memang kalau saya perjelaskan nanti memang nggak menerima. Memang itu. Ya udah kalau gitu nggak usah haknya dijelaskan lah Bang. masing-masing. Kalau Abang ya kalau Abang sudah tahu kalau Abang menjelaskan kami nggak terima, jangan Abang jelaskan. Terus Abang naik ke sini ngapain? Mau Ya, menjemput memang Margaret kan- tadi, udah turun dia. Enggak, bukan. Tapi ini hanya Terus? meluruskan topik ini kan Tuhan Oteng getar takut mati, bukan soal takut mati. Kayak mana yang lurusnya Bang? Kayak mana yang lurusnya? Mana ada Tuhan itu takut mati? Ada Bang, Yesus gentar itu ada ayatnya ini. Kok mana ada Dia pula ya tahu ampun. ketika dia disalibkan Nih, itu nih. kan takut dia kan, merinding ketika dia berdoa itu kan. Ya berarti Kita takut bagi dia gimana? kan? Itu kan Apa yang mau kau luruskan? Yang takutnya di situ yang apa dulu? Bang, janganlah jadi salah satu cemilan Yakjud dan Makjud. Yang jelas lah kalau ngomong. Mana yang diluruskan? Tuhan Oten gentar takut mati. Abang bilang iya, dia takut. Apa itu bukan meluruskan, itu membenarkan Abang. Janganlah dikerjai nggak kami umat Islam ini loh Saya nggak Bang. membenar. Bang, Saya nggak membenarkan. janganlah main-main. Kalau mau lomba-lomba bodoh-bodohan aku sama Margaret tadi udahlah Enggak. Margaret aja yang menang. Itu kan Hmm. kan pakai dasar tadi itu kan ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani lalu dia berdoa kan sepertinya rasa takut di situ kan, tapi tidak ada secara eksplisit di situ dia takut. Atau ada eksplisit, Pula ada rasa eksplisit takut artinya di situ. apa menurut Abang? Hmm? Ya, ini nih. Aku nggak Ada ngerti ayat eksplisit eksplisit artinya apa menurut Abang? Coba Abang. yang secara terang-terangan dia Ya takut apa gitu yang loh. dimaksud eksplisit? Eksplisit itu kayak gini bukan? Bang, eksplisit itu kayak gini bukan? Ia sangat takut dan gentar. Ini eksplisit nggak namanya ini? Hmm. Ini eksplisit atau jangan-jangan ini mak bullshit? Ini implisit atau jimblisit atau jumsuit? Bang, menurut Abang apa ini Bang? Anda gini Bunda. Apa, Ini. Maksudnya bilang kan eksplisit, apakah masuk eksplisit itu kayak gini Bang? Ini gini. eksplisit atau amridisit Bang? Atau jangan-jangan ini tulbosit Bang? Nggak ngerti aku, ini apa ini? Bang Paru Dari lah, Tuhan adik-adiknya Yesus pun itu mirip. parah Itu kali loh Bang Paru. ada- Baru tahu. Ada dua divinator Loh. dalam dirinya. Kita nggak tahu divinator tuh. Ya, berarti Maka kan kita nggak sudah bisa. lah. Makanya kita hanya menyimpulkan aja bahwa dia takut. Divinator itu kan tak Tapi dia takut. tahu di dalam dirinya itu ada divinator. Divinator yang takutnya itu. Iya, tapi dia takut yang memang. Mana? Yang mana? Sebagai manusia, natur manusia takut.
Ya udah, berarti manusianya Yesus yang manusia takut. bukan Tuhannya yang takut. Ya Yesus yang manusia Yang manusianya yang takut. sama dengan kita Ya takut. udah. Ya takut lah. Ya udah. Ya takut lah, makanya Yang manusianya itu berbuat begitu. iya udah Ya, memang. Iya terus Ya Bang. kan tapi Abang gimana lucu ini banget salah. ngajak aku main-main lagi. Hah? Oh enggak masalah. Oh jadi yang manusia itu bisa. bukan Tuhan. Bang Paru, gantilah ini Bang. Yesus itu bukan Tuhan Bang Paru. Loh, siapa bilang dia Bang Paru, gantilah. Kayak mana Bang ini dikerjainnya pula aku tadi Bang Paru dikerjainnya sama Oten. Tadi bukan Tuhan, sekarang tuh apa ini? Pas ngobrol sama Oten Jangan ditiadakan dinaturnya, Unirfa. Dinaturnya itu jangan ditiadakan. Kemana Gimana akan sih? dinaturnya itu? Katanya tadi manusia. Siapa yang takut sekarang kutanya Bang? Aduh. Masalahnya Unirfa, dinaturnya itu Bang kan Paru, banyak. tanggung jawab Bang Paru nih. Bang Paru, tanggung jawab. Dikerjainnya aku sama Bang Paru ini. Bang Paru ini jahat kali loh, dikerjainnya loh aku di koma dia loh. Kayak gini adik-adik yang disuruhnya aku untuk obati nih. Kayak gini pula Bang Paru ini ditinggalkan nyawa. Bang, jangan cari dedak dulu. Udah ada dedak itu kan, Bang. Udah banyak Bang Paru tanggung jawab dulu. Udah sama Esra, sama Alhamdulillah. Eas. Iya, Udah Masya semua. Allah. Nonton Abang? Waduh. Nonton? Waduh, Tapi kayak saya lihat mana? dulu kapasitas, saya lihat kapasitas Riva masih Masih rendah apa? gitu kan. Tapi makanya Oh, masih rendah. Oh, Dinatur masih itu rendah. kan harus tahu dulu. Iya. Nah saya tanya dulu. Dwi Natur. Dwi Natur itu si Dwi sama si Natur gitu. Satu Iya, si Dwi, itu si itulah. Natur gitu maksudnya. Jangan dibagi-bagi. Nggak tahu aku. Apa arti Dwi Natur Bang ya? Kira-kira apa ya Bang ya? Aku yang taunya anu Bang, aku tahu Bang. Duit yang aku tahu. Kalau Dwi Natur emang artinya apa Bang menurut Abang? Dinatur yang ku bilang. Ya Allah, diatur. Apa artinya itu? Nah, itu. Duit tur, dua turir apa Bang? Apa? Terserahmu lah, Dwi terserah Nur. kamu ngomong, kalau terserah kamu bicara apa, tapi Apa? Dinatur. Nggak ngerti. Dwi Nur, donatur. Aku taunya donatur Bang. Donatur maksudnya. Apa artinya donatur Begini, itu kita Bang? akan memberikan edukasi yang baik di sini. Kita harus memberikan edukasi yang Iya. baik, bukan Kayaknya aku harus sekolah lagi nih Bang. Iya, silakan Abang ajarkan adik ini ya. Tadi Abang Paru mengajarkan adik-adiknya, sekarang Abang mengajarkan adik Abang ini yang manis ini ya. Coba Abang ajarkan apa maksud Dinatur itu Bang. Silakan Bang, adik baru tahu itu. Apa itu? Dinatur itu kakakku sayang. Ih, Itu kakakku ada sayang. dua Bang, tengok-tengok di bini dulu dalam Bang. pribadi Tengok-tengok binimu dulu Yesus. Bang. Disumpalkannya dedak ke mulutmu nanti kau bilang sayang sama aku Bang. Tengok binimu dulu. Takut aku disantetnya aku nanti. Gimana? Akademi kalau dialog. Tadi aku akademi nggak boleh. Sekarang aku mau akademi, Bang. Kayak mana Bang ini loh? Aku cuma nggak mau nanti dikeplak muka Abang nanti sama bini Abang. Jangan panggil sayang. Panggil aja adek atau kakak gitu, atau uni atau ibu gembala. Ibu gembala pun nggak apa-apa lah. Ibu gembala aja. Enggak, kalau di Al-Quran itu ada orang suci. Nggak tahu Bang, siapa tuh orang suci di Al-Quran Bang? Oh masa nggak tahu ya? Itulah Bang kadang-kadang aku nih ya Bang ya. Yang mana itu Bang? Siapa orang sucinya itu Bang? Begitu ya. Iya begitu, iya Bang. Kalau Nabi Muhammad itu pernah dia bilang dia sesat. Nabi Muhammad pernah dibilang, nggak tahu aku Bang, di mana tertulisnya itu ya Bang ya? Aku agak di longor-longor surah sejak bertemu Al-Fatihah. dengan Bang, sejak tadi Kalau ketemu nggak sama salah Margareta surah Bang, Al-Fatihah. longor aku. Nah, Al-Fatihah. Kalau nggak Apa ini salah Bang? itu Tadi Dewi Natur, terakhir terus lari ke itu sesat, ada lari di ke situ Al-Fatihah. Bang, Abang kenapa kayak gini? Tadi kita bicara tentang Dewi Natur, belum adik dapat ilmu dari Abang, udah lari ke surah Tapi Al-Fatihah, karena belum dapat, saya udah lari mau- ke sesat. Nggak ngerti adik Dwi maksud Natur Abang. dulu, baru Gini bahas aja ya, itu, Abang Dwi sama Natur. Abang Dwi Natur dulu Bang. Adik dulu adik pernah pakai sampo Natur. Karena gara-gara Agnes Monica bilang, gue jadi duta sampo lain. Nggak bisa. Adik belilah sampo Natur. Apakah itu maksud Abang? Apa yang Abang maksud itu?
Makanya kan kamu ini mengabaikan kan. Masa nggak ada yang kau bilang sapu natur, donatur, dinatur, di segala macam kan yang kau bilang Apa kalau itu. gitu? Di dewe Abang ngomong apa tadi? natur. Ya, tahu nggak dewe? Oh, di DWI. Sendirian dia. Oh, bahasa Jawa rupanya di DWI. Oh, di dewe. Oh, ternyata abang bahasa Jawa dan tadi ngomong, Itu di banyak. DWI kowe. Di DWI Macam-macam nature. itu. Nature di DWI. Oh Udah gitu. kan basis Mungkin kan Bang Moto di situ bisa kan. bahasa Jawa nggak Bang Moto? Ada yang nggak bisa Bang? Udah. Bang Moto bisa bahasa Jawa, ada yang nggak bisa. Di DWI ada nggak Udah. iso Bang? Iso bahasa Jawa. Selesaikan udah jelas ya. Apa? Sekarang pertanyaan kau saya tanya balik. Ya, boleh ya. Kamu Apa? Hah? udah kamu kasih pertanyaan, saya bertanya ini boleh nggak? Kira-kira. Tapi belum dijawab. Ya udahlah kalau gitu apa? Udah saya Kau pun jawab di sini tadi, apa? kau belum dijawab. Boleh. Kau di sini suka-sukamu. Suka-suka kau di sini Bang. Enggak Bang Faruk suka-suka lagi aku bayati lah, dia. udah dijawab tadi itu loh, bukan suka-sukaku. Iya suka-suka. Iya suka-sukamu Bang di sini Bang. Makan dedak pun boleh di sini Bang. Silakan. Enggak suka-sukaku. Pernah enggak Nabi Muhammad ya dia bilang ini aku tersesat. Nggak tahu aku tuh Bang. Ada Itu rupanya kayak bahasa gitu Nabi Arabnya Muhammad tuh bilang. Doli apa itu doli? Di mana itu? Di surah Doli-doli. Al-Fatihah, Kok bawa itu doli-doli pasal Bang? terakhir. Bang, udah ketutup rumah doli Bang. Abang mentang-mentang sering ke sana jangan bawa doli. Gini, kamu memberikan Apa? kamu jadi narasumber ini atau bagaimana ini atau mau Narasumber. Oh, ini maksudnya sumber air sedekat. Oh, itu dulu. Aku suka kali nyebut-nyebut itu. Sumber air sedekat. Itu. Ya. Bang Faruk, kalau ngerjai orang jangan tanggung-tanggung. Sekalian aja Bang buka komal, nggak usah Bang muncul-muncul lagi. Adik-adik Abang buat dikerjainya adik. bagaimana Abang jangan gitu, sesama adik jangan dikerjain lah adik. Apalagi ini adik Abang Faruk satu ini. udah nggak Ya udah berbobot. jangan debat kita Bang. Iya memang nggak ada bobotnya dari tadi aku tengok. Ngapain debat? Adik nggak mau debat Bang. Nggak boleh sama dokter adik debat-debat. Dan juga Bang Moto. Bang Moto pun kayak gitu. Ya, Hah? ya pergi. Dengan dia. Makan adik dulu ya Bang Moto ya. Ya, Bang Moto. persiapan. Tanggung jawab. Kita tunggu satu lagi nih Oten mana? Oten otentik. Adik bukan moderator. Lucu-lucu ya kawan-kawan Oten kita ya. Bisa kita kalau sering diskusi sama orang Kristen bisa lama-lama Moderator kita itu loh. nih. Uni moderator loh. Dari tahun 79 Oh iya ya. Iya, selamat siang Kusnadi. Sebelum Abra. Rifa, ini. Ada kawan lama Kusnadi. kita, Kusnadi. Waduh, sebelum Abraham ada kita udah ketemu. Mangkus apa kabar? Masih longor? Masih lah lo. Ya gimana Bang? Gimana Bang Kusnadi? Kelongoran ini masih abadi sampai selamanya? Saya itu Maguro, di situ lihat judulnya. Kita mau Patmos, makhluk Pulau Patmos. Nggak mau bahas apa judulnya? Ya kita di situ kan Maguro, kita mau Patmos. ganti namanya Makhluk pakai apa, Pulau tetap Patmos. dikenal kok Kusnadi lah. Ini loh Bang Kusnadi ya, Bang Kusnadi yang udah babak belur di huruf WhatsApp. Aku Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. 5 biji semua Ustaz. moto Bang Faruk izin. Silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Komal 3 akun itu permanen semuanya. Ini buat akun dakwah Andi Hanafi ini. Izin semuanya teman-teman. Lanjut. Di follow. Ya buat teman-teman ya, teman-teman di bawah Bang Faruk minta tolong buat teman-teman ya, tolong di follow ini Ustadz Hanafi teman-teman ya. Tolong di follow Ustadz Hanafi teman-teman. Di sini ada 1,7K penontonnya. Bang Faruk berharap ada saudara muslim ya setidaknya 1K yang follow Ustadz Hanafi ya agar beliau bisa dakwah buka komal juga lagi teman-teman ya. Ya, saudara-saudaraku yang saya akidah, kalian boleh berbantu perjuangan dari Ustadz Hanafi yang luar biasa ya, dengan cara teman-teman boleh follow ya, teman-teman follow beliau agar beliau mudah untuk membuka komal teman-teman. Ini Bang Faruk deteksi ada, alhamdulillah sudah ada 203 pengikut ya. Saya berharap beliau bisa mendapatkan 1K penonton di siapa ini. Oke, dilanjutkan Bang Karismoto. Di tempat aku azan bentar. Ya silakan Uni. Ya, sorry, nggak apa-apa. Aku tutup cam ya, Mangkus. Ya, Mangkus aku tutup cam ya, Mangkus ya. Silakan Mangkus. Mau kesini mau ngapain?
Ya, itu kan ada judulnya, katanya Tuhan itu gentar, takut mati, ya. Nah, saya ingin menjawab. Iya, terus Bang Kus? Menjawab? Oke, silakan dijawab Bang Kus. Jadi gini, kalau Yesus sebagai Allah datang dalam rupa manusia itu bukan bohongan. Yang namanya manusia ya memang dia mempunyai sifat manusia, yaitu makan ikan goreng, ya. Kemudian menyusui, maaf bukan menyusui ya, menyusu kepada ibunya, kemudian dan lain sebagainya yang membuktikan bahwa dia manusia. Ya termasuk ada sesuatu kegetaran pada saat dia akan disalib. Dia tahu besok akan disalib, itu yang membuat dia jadi takut. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa dia bukan Allah, tapi membuktikan bahwa dia manusia seutuhnya. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang datang dengan mengambil rupa manusia. Manusia yang benar-benar manusia, bukan bohongan gitu. Ya jawabannya gitu, Rifa. Kan sederhana. Jadi mau dibilang... Oh, ganti judul. Oke, terima kasih. Makasih banyak. Aku udah paham. Bang Faruk tolong diganti judulnya. Salah judulnya itu, Bang. Judulnya itu, Bang, Tuhan Oten adalah manusia yang takut dan gentar. Gitu ya, Bang Kus ya? Kita ganti judul. Ya, dia Tuhan Oten adalah manusia yang takut dan gentar. Tapi kepanjangan. Ya. Iya. Iya, kita ganti seperti yang Abang jelaskan. Ripa, Ya. kalau dikatakan manusia yang Ya. begitu, nggak semua manusia loh. Itu kayak diceritakan tentang Daud dan Samson, ya. Dia nggak gentar loh. Masa yang Yesus yang katanya Tuhan jadi manusia kok gentar terhadap masalah ini? Gimana tuh? Karena dia Tuhan Oten, Bang. Dia Tuhan Oten masalahnya. Bagus sekali pertanyaan. Silakan. Nah kalau Daud Tuhan Oten agak beda ya, memang. tidak tahu bahwa dia akan mati. Kalau Yesus kan tahu bahwa dia akan mati, itu yang bikin gentar. Oh, justru karena dia tahu dia akan mati makanya dia gentar. Iya, dia tahu bahwa lebih akan enak nggak besok tahu disalib. ya. Makanya makanya sebaiknya orang jadi makanya dia takut. Lebih baik orang tuh tidak tahu daripada dia tahu besok mati. Hari Lebih ini enak. dia bisa jadi Lebih baik nggak tahu kayak manusia. Nah itu bedanya. Oh, kalau gitu sangat nggak enak kali jadi Tuhan ya, Maha Tahu. Akhirnya dia tahu kalau dia akan mati, jadi dia ketakutan. Wah. Ya dalam rupa Udah kita ganti judul aja ya. Ya. Ya udah, Kalau saya jadi ganti manusia judul itu deh. berat sekali. Teman-teman maaf. Iya, makanya saya bilang dulu. Teman-teman kita ganti judul tapi karena kepanjangan, anggap aja kalian udah melihat judulnya terganti ya. Judulnya sekarang adalah Tuhan Oten adalah manusia yang ketakutan dan gentar. Ya, nggak masalah. Sepakat Bangkus? Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Berarti sudah divalidasi sama saudara kita ya. Bang Kusnadi, Sudah Bang dibenarkan. Kusnadi. Silakan mungkin. Yang abang Silakan bilang Bang Bejo. tadi, yang kata Bang Kusnadi tadi dia tahu itu sejak kapan Bang? Dalam Bible kayaknya dia tahunya setelah di Getsemani itu berdoa. Setauku ya. Sebelumnya pada tahu Bang? Dalam Markus itu kan Yesus tuh pernah menyampaikan bahwa dia akan mati disalib dan 3 hari akan bangkit. Ya, contohnya dia memberitahu bahwa seperti tanda Yunus. Kemudian Petrus mengatakan jangan, katanya. Terus kemudian ditarik Petrus itu dan katanya enyahlah hai iblis. Jadi artinya Petrus dirasuk iblis supaya Yesus jangan disalib. Jadi Yesus sudah tahu bahwa dia akan disalib. Ya. Nah, itu kan munculnya setelah adanya Imam Kayafas ya untuk mengerahkan para imam Yahudi Bang. Sebelumnya apa dia tahu? Dia sudah tahu. Lah kalau gitu dia Dari mana? ngapain Di mana? tanda Yunus, dari tanda Yunus ya. Aduh, ayatnya Oh, sih tanda ada Yunus di- belum tentu dia Bang. Tanda Yunus itu kalau abang baca ya, anak manusia Bang, belum tentu dia. The Son of Man, anak manusia. Dia nggak bilang saya, bukan. Dia nggak bilang Yesus, enggak. Anak manusia, bisa saja anak manusia itu siapapun Bang. Belum tentu Oke. dia. Ya kalau gitu siapa selain dia? Ya buktinya hilang pada masa itu yang mati Ya. Yudas Bang. Ada nggak yang seperti itu 3 hari mati dan bangkit? Ya kalau abang Yang- bilang bukan Yesus siapa? Dalam Bible yang ada Bang, yang betul Oh, mati jadi itu nggak Yudas tahulah yang gitu ya. diceritakan. Udah. Enggak, dalam Bible ada Yudas Bang, bukan nggak tahu. Yudas, memang Ya. Yudas bangkit. Iya. Bukan masalah bangkitnya Bang. Kalau dia takut, ya dia tahu dia akan bangkit, dia nggak takut Bang, nggak perlu takut dia harusnya. Dia kan tanda Abang jadinya Yunus. berasumsi Yunus kan ini. katanya 3 hari, artinya dia di dalam perut. 3 hari 3 malam Yudas mana anak begitu? manusia berada dalam perut bumi, bukan mati Bang. Dia nggak bilang mati loh, dalam perut bumi. Seperti Yunus hidup Makanya jadi dalam perut ikan. lucu-lucu Yesus dibolak-balik sama Yudas jadi lucu gitu. Yudas bunuh diri. Kalau dia bangkit. kalau dia ngikut di tanda Yunus Bang, Yunus itu nggak mati Bang. Yunus itu 3 hari 3 malam mati nggak Bang? Nggak mati Bang. Nggak perlu takut dia. Yunus itu mati. Dia masuk ke Di mana ada Yunus mati Bang?
Di kisah di mana? Coba abang buka lah yang kisah Yunus. Masa banyak kisah Yunus itu. Di mana dikatakan dia mati? Ada mati, dia mati. Di mana Yunus mati? Coba abang baca lah Bang. Kisah Yunus itu Bang. Aduh, nanti saya cari dulu dah. Saya nggak nanti dah pelan-pelan ya, karena saya Nggak juga mati Bang. 3 hari 3 malam. Ya, kalau ada Dia bilang perhatian, ikan, dia buktikan dah. berdoa dan akhirnya dia selamat hidup. Nggak mati Bang. ya nanti saya cari Gimana, dulu ya. Saya cari, tapi Anda buktikan dulu deh. Katanya nggak mati, coba buktikan. Loh, yang susu saya Surat bertanya Yunus, pada surat Yunus 2 nomor 1, Yunus tuh berdoa dalam perut ikan. Orang berdoa itu bisa mati. udah saya sorry, bacakan orang tadi. mati bisa Itu berdoa. karena satu ayat yang Anda baca. Loh, itu Yunus ngapain itu di perut ikan? Yunus 2 nomor 1 itu. Bentar, saya cari dulu ayatnya. Sebentar. Lanjut Bang Bejo. Iya. Kalau tentang Tolong nanti takut, jadi nggak takut. panggilkan Pak harusnya. Purnomo aja nanti. Pak Purnomo. Coba Kayaknya nomor 1 ada baca susi itu. ya Bang Mutu. Jangan di karang-karang Bang, jangan berbohong lah. Bang Bejo, aku mau ngomong sama Bang Bejo, boleh nggak? Iya iya iya. Kenapa tuh? Bang Bejo, oh Bang Bejo, Woi. coba Bang Bejo ya. Misalnya abang tahu abang mau mati nih, tapi abang tahu kalau abang dibangkitkan, takutnya abang mati? Oh malah jadi merasa hebat lah. Oh takut. Nggak, kalau abang. Kan gitu. Iya kalau aku kayak Iya, gitu ya. aku Agak kan lain remen memang orang ini ya, Bang, ya. Mati hidup lagi berarti aku ya berani lah nekat lah mau mati Remen lagi kan? kok. Kalau aku juga loh Bang. Aku kalau tahu kalau aku mati Bang, terus aku tahu kalau aku bangkit lagi dari ketiga Bang. Oh, apa kau? Kayak gitu aku Bang. Aku tantangi orang Takut semua. aku Bang. Karena tahu Agak lain memang kalau mati orang ini ya hidup Bang ya. lagi. Iya. Agak lain mereka Rima ya Bang. percaya Bang panggil Pak Purnomo aja Bang. Rifa. Aku? Percaya Oh, kamu ngomong sama Al-Quran aku, nggak? Mangkus? Iya. Rifa percaya sama Quran nggak? Oh iya dong, percaya dong sama Al-Quran. Al-Quran Percaya menjanjikan kamu dong. diselamatkan dari neraka. Itu kitab Yunus 2 nomor 1. Yunus katanya mati dalam perut ikan. Kitab Yunus belum selesai. Oh, belum selesai ya. Nanti saya cari dulu. Itu ada di kitab Yunus 2 nomor 1. Yunus tuh berdoa dalam perut ikan. Iya, aku mau mamam dulu ah. Saya bilang tadi dia berdoa. Oke, ya saya baca ya Yunus 2 ayat 2. Ya. Yunus 2 nomor 1. Nomor 1 ya, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Nah, apa yang dikatakan oleh si Yunus ini ya? Orang mati bisa doa gak? Kus. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan dia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Jadi dia ada di tengah-tengah dunia orang mati. Orang mati bisa berdoa nggak? Kus. Nah, orang mati, kalau Bisa orang berdoa mati, nggak? kalau ada di dalam dunia orang mati, itu artinya rohnya ada di situ dan dia tahu bahwa dia namanya juga dunia orang mati. Iya. Dan Orang mati dia itu- mati berarti gimana sih? Oh, orang mati bisa berdoa? Ya baca pada waktu Lazarus dan orang kaya mati kemudian dibawa kepada Abraham, itu kan mereka ada berbincang-bincang, berarti ada Lazarusnya- perbincangan antara Lazarusnya berdoa. Lazarus, Abraham dan juga orang kaya. Itu membuktikan bahwa ada dialog di antara mereka. Kok Anda Iya. juga percaya Orang mati siksa bisa kubur berdoa kok? jadi jatuhnya. Berarti siksa kubur Anda pikir nggak hidup gitu, nggak ada pembincangan, nggak merasa nyeri? Enggak. Orang mati tuh bisa berdoa. Itu dulu, iya atau tidak? Ini kan pertanyaan tertutup. Iya, Iya atau bisa tidak? aja. Bisa. Bisa dong. Dia Oh, berarti dia- mengatakan berarti- aku di dunia orang mati kepada Tuhan, dia bicara. Ya memang begitu ayatnya. Orang mati bisa Jadi berdoa. artinya Anda percaya siksa kubur? Siksa Orang kubur mati nyeri bisa nggak? berdoa, Ya gitu masa ya? sekarang orang mati nyeri nggak? Gitu ya. Orang Yunus jadinya mati di situ ya. Ya itu namanya ya. Di sana memang tidak dijelaskan bahwa dia mati, tetapi Loh, tafsiran. kenapa kamu menjelaskan bahwa dia mati? Ya karena dia ada di dunia orang mati. Di situ kan jelaskan memang dia mati. Tapi Jadi kalau dia Tikus sekarang Nadi ada sendiri di bilang dalam dunia saksi tadi dia tuh mati. kubur, Gimana apakah ceritanya dia waktu hidup itu? enggak? Gimana Ten? Kok Makanya jadi kalau sih Kus tanah Nadi itu nggak ada tanah perubahan tanah. dari zaman WA dulu? Lo ada perubahan kenapa sih Kus? Rasanya nggak tahu yang Anda maksud apa, saya nggak ngerti sih. Kok gini-gini Zaman aja sih Kus? WA, maksudnya zaman WA kapan saya? Wah, Kus Nadi sok-sok pura-pura belaga pinter nih anak.
Ini Bang Moto panggil Pak Purnomo aja, kan aku udah bilang tadi. Oh ya, gini Bang Moto, aku mau ngomong nih. Lanjut ya. Jadi Yesus itu datang ke dunia orang mati, ternyata mendengarkan doa-doa orang mati, pengen diselamatin Bang Moto. Makanya dia pergi ke alam maut, Bang. Diam dulu dong, Kus. Aku lagi ngomong sama Bang Moto. Iya. Aku lagi ngobrol sama Bang Moto, sama saudara aku. Pantesan lah Yesus itu harus mati dulu, Bang. Karena dia ternyata dia selama ini mendengarkan arwah-arwah gentayangan untuk minta diselamatkan mungkin, Bang. Dalam nama Bapa Putra Kudus. Di dalam kuburan mereka berdoa semua dalam nama Bapa Putra Kudus katanya. Makanya Yesus jemput mereka, Bang. Jadi memang di Kristen itu, Bang. Enggak kata Sikus kan. Kata Sikus kan orang udah mati-mati itu cuma pada berdoa tuh sama Tuhannya tuh. Selamatkan aku Tuhan, selamatkan. Padahal dia udah mati. Tapi nggak boleh mendoakan orang mati di Kristen ya, Bang. Tapi orang mati karena berdoa sendiri. Gitu. Jadi Yunus itu mati. Sejak zaman purbakala sampai sekarang baru kali ini aku tahu kalau Yunus itu mati, Bang. Baru ini aku dengar orang Kristen bilang Yunus mati. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, Bang Moto, aku takut ngobrol sama Mangkus lagi. Kenapa? Aku takut nanti air kobokan ku minum, Bang. Biasanya aku kalau habis debat sama Oten, ngelawanin Oten, Bang. Kalau nggak sampah ku acak-acak, dinding ku panjat, air kobokan ku minum. Jadi aku ngomong sama Bang Moto aja ya. Ya aku ngomong sama Bang Moto aja. Bang Moto bisa nggak bilang sama Maguro? Gak usah berdoa kau di bumi. Nanti aja kau ketika udah mati berdoa minta selamatkan Tuhan. Ngapain kau sekarang hidup capek-capek? Buat aja maksiat banyak-banyak. Kan bisa nanti berdoa setelah mati, Bang. Bilangin kayak gitu bisa nggak, Bang? Ya. Makasih ya, Bangku. Iya, jadi nggak usah capek-capek berdoa dalam dunia ini. Jadi ntar aja nunggu mati. Kalau Yunus mati yang ke Niniwe siapa ya jadinya ya? Itu Yunus rohani. Yang di kitab Yunus pasal 3 ya, yang udah masuk ke Niniwe kan? Iya, Niniwe setelah itu. Ya, lanjut. Bukan Yunus, Bang Bejo. Bukan, ya? Bang Bejo ini pun salah-salah. Itu bukan Yunus. Bang Bejo harus pahami itu. Itu namanya Yonah. Bukan Yunus. Rifa, Namanya Yonah. nanti keselak Rifa. Pindah ke KJP ya. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Aku takut nanti minum kobokan. Aku mau ngomong sama Bang Bejo aja. Jangan Ya. nanti keselak kamu, Maaf ya. Rifa. Aku dulu waktu aku sering debat-debat sama Oten, setiap malam tuh aku kalau nggak ngajak-ngajak sampah, kalau nggak aku nggak manjat-manjat tembok, aku mau bertobat. Jadi aku kalau ngomong sama saudara-saudara aku aja, sama Bang Bejo, sama Bang Moto, aku takut nanti alkohol aku minum sejak ngomong sama kamu. Dulu waktu habis debat sama kamu, waktu di grup WhatsApp tuh ya, itu abis itu aku ngereok, makan beling, cari bayi, ya. Mungkin lagi Jadi hujan. gini, Bang Guru ngomong sama Bang Moto aja, biar Bang Moto yang lewatin. lagi Nggak, ngomong sama- Bang Guru ngomongnya sama Bang Moto aja. Memangnya Aku maunya ngomong sama Bang Moto, nggak mau. Emangnya aku haram? Iya, nah, enggak, bukan haram. Nah, iya, kamu memang nggak najis, Ti, tapi kamu pemakan yang haram, ya. Kamu telah menggabungkan Roh Kudus dengan babi, soalnya kamu makan babi kan, ya. Bang Moto, tolong wakilkan aku coba bilang sama si Kusnadi. Jadi Kusnadi kalau di dunia ini berbuat maksiat aja, karena nanti bisa berdoa ketika udah mati. Capek-capap di dunia ini ngapain baik-baik. lagi Itu, Bang, dia jadi ditebus. koruptor aja. Dia ditebus. Dia ditebus. Gini loh Rifa. Bang bilang sama dia, Bang, aku nggak mau ngomong sama dia langsung. Aku takut minum air kobokan nanti, Bang. Aku biasanya kayak gitu kalau ngomong langsung sama orang Kristen, ya pendebatnya. Aku tuh langsung Bang, langsung longor. Aku takut. Aku ngomong sama Bang Moto dulu, Bang Moto sampaikan ke Kusnadi nyampaikan ke Bang Moto, baru sama aku. Bang Moto coba bilangin sama si Kusnadi. Bilang gini, Kusnadi, nggak usah lagi baik-baik di dunia, udah korupsi aja biar duitnya banyak. Nanti juga bisa berdoa pas sudah mati. Bang, sampaikan tolong ya, Bang. Gitu. Kan ntar dia jawab ditebus aman gitu. Aman. Nah gini Rifa, meskipun Yunus ataupun kita di dalam dunia mati itu bisa berdoa, tetapi untuk Ada percaya suara. kepada Ngomongin Yesus sama aku sama Bang Moto. Ngomongnya sama Bang Moto biar Bang Moto yang nyampein. Jangan, Kus. Aduh, Aku jangan mau minum benci sama air kobokan aku nih. Nanti aku manjat tembok adek nih. Cuma ngomong sama Bang Moto dulu. Ngomong Bang Moto, nanti Bang Moto nyampein ke aja aku. Gus, nanti saya sampein Gus. ya udah. Sekarang Rifa ini dulu deh, makan dulu, habisin deh makanannya. Ya udah ngomong ke saya aja, nanti saya sampein ke Rifa. Udah kamu ke. Jangan sebutin nama aku sama Bang Moto. Ngomong sama Bang Moto, nanti Bang Moto nyampein ke aku. Biar aku klik sama Bang Moto, nanti aku sampaikan lagi. Kamu jangan ngomong. Aku setiap kamu bicara nama aku tuh aku langsung pengen manjat tembok. Ya, lanjut. Lila Kusnadi Gerak tuh Kalau nggak ada pertanyaan, aku yang nanya nih Moto. Rifa udah jangan ngomong lagi. Aku Ngomong nanya apa, Moto Bang Rifa? aja. Terus saya Saya sampein. nanya aja. Jibril itu sama dengan Gabriel nggak? Nanya dulu tuh. Ya, Jibril itu sama dengan Gabriel nggak? Moto. Ini boleh jawabnya nggak tuntas kayak Kusnadi tadi kan? Nggak tuntas jawabnya kan? Boleh ya berarti ya? Boleh. Loh, memang saya Ya, tadi boleh nggak berarti, tuntas. karena nggak tuntas lah, orang nggak membuktikan kalau Yunus mati kok. Loh, Karena ayatnya? kalau dia mati.
Kan saya udah bilang Enggak, di dunia dia, orang dia mati hanya itu berkata berdoa dari dunia orang mati, dia masih hidup, dia berdoa kok. Ada nggak orang hidup yang Itu ada nggak di dunia membuktikan orang dia mati. Jamaah jasadnya Ketika dia itu. berkata, menyerukan kepada Tuhannya dari dunia orang mati, berarti dia masih hidup. Siapa bilang dia mati? Di mana ada itu menjelaskan dia mati? Ya. Orang dia sedang berdoa kok. Dan ternyata doanya dikabulkan. Dia Ya, keluarkan oleh udah, terserah ikan lah. Saya ke kan darat. cuma jawab. Sekarang jawab Dan dia pertanyaan kan ini saya. berikutnya Jibril sama kisahnya dengan ada. Gabriel nggak? Gimana sih? Jibril itu Gabriel bahasa Ibrani. Gabriel Kenapa bahasa keduanya Ibrani. berbeda? Jibril bahasa Arab. Keduanya berbeda. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Gabriel mengatakan Yesus Tuhan dan akan mati. Jibril mengatakan dia. Oh, mana ada Gabriel mengatakan Yesus Tuhan? Jadi Di mana artinya mereka ya? berdusta gitu. Di mana Gabriel menyatakan Yesus Tuhan? Enggak ada. Ya ampun, itu Ngarang. di Lukas 1 ayat berapa? 31 Ayat 3. ya? Ya. Ayat 3. Ya itu Yesus 11. Kristus Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Kristus Tuhan Dia itu tidak direstui Tuhan, bukan berarti dia Tuhan. Memang Kristus artinya apa? Diurapi Tuhan. Kristus Tuhan artinya apa? Kristus apa artinya? Kristus artinya apa Kristus? Kamu Kristen dari kecil sampai Kristus itu tua, nggak Mesias, ngerti kata artinya Kristus. raja Kasihan segala kali. raja artinya. Di mana kejelasannya Kristus raja segala raja? Artinya Kristus itu apa? Kristus itu Mesias artinya. Di Mesias itu artinya apa? Ya, Mesias artinya Mesias apa? itu artinya yang diurapi, yang artinya Ya udah, diurapi siapa sebagai ngurapi? raja, Siapa yang sebagai mengurapi? raja. Siapa yang berani mengurapi Tuhan? Siapa yang berani mengurapi Tuhan? Pencipta. Tuhan pencipta, diurapi pencipta. Ada Pencipta berapa? memperdengarkan suaranya dari langit. Mabuk kau. Pada waktu Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu udah pengakuan sang pencipta, mau butuh siapa lagi? Kau yang udah lebih salah tinggi dari paham, pencipta? kau karang kemana-mana ketawa-ketawa cuma orang gila lagi kau. Siapa yang lebih tinggi dari pencipta? Hah? Yesus. Kalau pencipta Makanya sudah nggak mungkin mengatakan, dia itulah direstui anak yang oleh- kukasihi, kepadanya Nggak aku mungkin berkenan. Tuhan diurapi makanya. Logikamu kemana? Siapa Pencipta berani mengurapi itu Tuhan? yang mengurapi. Mengurapi Itu siapa? suara Itu didengarkan banyak orang saksi pada waktu Yesus disalib. Mengurapi siapa? disalib. Yesus Nggak tanya dibaptis. itu, nggak tanya itu yang mengurapi siapa? Yang mengurapi itu adalah pencipta. Mengurapi siapa penciptanya? Mengurangi Yesus sebagai Mesias. Ah. Sebagai apa itu artinya Mesias? Tuhan. Jadi Jibril Dari mana itu Mesias artinya bukan Tuhan? Gabriel. Jibril itu Dari adalah mana makhluk yang Mesias nggak artinya jelas. Tuhan? Kau ngarang, nggak ada keterangannya dimanapun dia, terjemahan kamus, Mesias artinya Tuhan itu nggak ada. Di Kristen pun tidak. Orang Kok karang? Yahudi memanggil Yahweh dengan sebutan Adonai. Adonai itu Tuhan artinya. Salah, Adonai kok Tuhan. Iya Karang. dong. Salah. Adonai, Kok itu kok Tuhan? adalah Tuhan atau samanya dengan Kurios. Coba tanya ke orang Ya Yahudi. ngarang, kenapa dia Adonai panggil itu yang mulia, yang dimuliakan. Ya. Adonai itu sang mulia. Kok bisa pula jadi Tuhan? Adonai. Raja itu pun bisa adalah Adonai, Tuhan makanya Lord. Musa bisa jadi Adonai, Ibrahim juga Adonai. Bisa karena dia di dunia. Tapi kalau di raja Karena segala hanya raja, tentang kemuliaan Adonai, bukan Tuhan. Eloah pernah Oke, tapi disebutkan pertanyaan Yesus saya, Eloah. kenapa Jibril tidak pernah mengatakan itu? Kenapa Jibril mengucapkan tidak apa? mengatakan bahwa Isa itu Lord? Kenapa? Siapa yang Berarti menyebutkan Jibril Isa bukan Lord? Gabriel. Kapan ada Gabriel menyebutkan dia Lord? Ya itu waktu datang Kapan? kepada Maria, kepada para gembala telah lahir bagimu Yesus bentar. Kristus Tuhan. Bentar. Bukan dia yang bicara, gembala yang bilang. Bos, Bukan. gimana dipanggil Yesus itu dipanggil Adonai berarti Tuhan? Maksudnya gimana? Seorang dipanggil Adonai itu Tuhan gitu. Adonai itu artinya Lord. Nah, terus? Kalau orang Yahudi manggil Tuhannya Lord. Iya, terus? Jadi Adonai itu adalah terminologi yang sudah dipahami orang Yahudi bahwa itu artinya adalah sang pencipta itu sendiri. Sang pencipta itu sendiri. Iya. Di mana Adonai itu sang pencipta itu sendiri? Bahasa Ibrani dia nih. Pada Ngerti waktu bahasa Ibrani dia Bang ya, Moto. Adonai pencipta itu kok datang jadinya kepada terhadap Tuhan. Adonai Elohim baru Tuhan. Abraham Kalau itu Adonai manggilnya nama orang Lord. itu bukan Tuhan. Ya, sebentar. Ngerti bahasa Ibrani kau, Ma Guru? Bentar ya. Di dalam Kejadian 18 nomor 3, di sini dikatakan apa? Serta berkata, tempatku lagi agak noise, makanya nanggung ini debatnya. Kejadian 18 nomor 3, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Abraham, dalam teks Ibraninya, di sini katakan apa? Vayomer Adonai. Ini Adonai nih. Adonai kan? Iya. Jadi Abraham manggil Adonai. Bukan, Abraham dipanggil Adonai, ngaco.
Ya, Abraham bisa dipanggil Adonai, tetapi Terus Tuhan sejak kapan pada waktu Abraham dia itu manggil Tuhan juga manggil Adonai. disembah? Katanya Adonai itu pencipta langit dan bumi. Lah iya. Nah ini terus Nah, Abraham sekarang pencipta orang langit dan Israel bumi. panggil Adonai ngapain? Loh. Orang Israel manggil Adonai siapa? Dia manggilnya Benyamin. Manggil Abraham kok ini? Nih. Rekodnya Tadi apa? kan Anda tanya, Nah. kenapa manggil Adonai? Gila mengulangi perjanjian seorang anak laki-laki dengan Abraham. Terus Abraham dipanggil sama Sarah dipanggil apa? Adonai. Tuhan, Ya. Adonai. Nah, pertanyaannya saya adalah kenapa Nah, orang Yahudi manggil Adonai. atas itu Adonai? Nah itu kenapa? Si Abraham dipanggil Adonai itu kenapa nggak disembah itu? Ini Adonai itu artinya Tuhan. Nah tadi kalau katanya itu pencipta maknanya- alam semesta. Kok mundur lagi sih? Terus orang Israel manggil Adonai itu bukan pencipta gitu? Itu Sama Israel. kata ganti tetragrammaton, ngaco. Iya. Artinya kata ganti itu apa? Kalau saya katakan kata ganti, berarti itu adalah menggantikan kata itu. YHWH digantikan kata Adonai. Jadi yang dimaksud Israel waktu Nah, terus Adonai kapan adalah kapan Yahweh. si Yesus dipanggil YHWH itu kapan? Malaikat mengatakan dia adalah Adonai. Ya elah, bangga banget Sarah aja manggil Adonai aja, sama Abraham aja biasa aja. Adonai punya dua makna, artinya Tuhan dan Tuhan. Kalau di dunia itu Versi adalah Kusnadi gitu kan? Kusnadi, versi Kamu bahasa itu cuma Ibrani, maunya penggunaan nolak, Adonai kepada tapi Tuhan, nggak kalau paham, belakangnya susah. Elohim. Kalau dia nama orang bukan Tuhan, tapi yang mulia masih. Nih, Kok nggak ngerti contoh bahasa ini. Ibrani, Kusnadi? Jangan Iya, ngarang lah kalau nggak Kristen ngerti. itu Belajar apa dulu ya? bahasa Ibrani. Bentar, sebentar. Baru ngarang. Kayak Prabowo itu adalah presiden, ya. Kita pahami bahwa itu adalah juga Mesias. Kenapa? Karena kita percaya setiap pemimpin negara itu diurapi oleh Sang Pencipta. Makanya kita percaya Prabowo, kemudian Kores, Raja Daud itu disebutnya adalah Mesias. Artinya dia Tuhan. Tapi kalau bicara Raja segala raja itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Sekarang Itu yang kapan? membedakan. Kapan? Nih lihat ya. Ini untuk proses pengurapan. Nah, di Keluaran 29 nih tata caranya nih. Jadi masalah semicha. Ya. Di Keluaran 29 nomor 7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kapan Yesus diurapin sama Tuhan, dituangin minyak di atas kepala si Yesus? Kapan? Aduh. Itu Jangan aduh, tuh, jawab. teknis. Raja Kores jelas-jelas di Alkitab disebut sebagai Mesias. Raja Kores itu siapa sih? Raja Si Yesus kapan? Raja Persia, dia nggak pernah diurapi minyak. Yes, ya Tapi kapan sih Alkitab Yesus kapan menyebutnya. diurapin sama si Bapak tuh kapan? Itu simbolnya dia diangkat sebagai Raja Israel pada waktu dia nunggang keledai muda itu. Ah, di atas keledai diurapin. Raja yang diberkati, ya, itu adalah simboliknya. Di saat naik keledai Yesus diurapin sama bapaknya. Ya, Kok ya sih? itu kan saya bilang simbol. Anda ngerti simbol nggak sih? Ya kapan diurapinnya, kapan tuh bocah diurapinnya kapan? Pada waktu pencipta bersuara dari langit, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu pencipta memperdengarkan suaranya kepada manusia. Aduh, jarang sekali kayak gitu. Seumur hidup jarang ada pencipta yang berkata demikian. Iya, terus Kalau Anda melupakan kata-kata itu, Anda akan berhadapan dia pada saat nanti di akhirat. nggak ngaruh, saya mah nggak peduli. Nggak peduli. Tanya beneran. Anda kok. Kapan dia diurapin itu Saya kapan? nanya Anda, cuman Anda siap-siap aja Loh, gitu. nggak mau sama saya, nggak peduli sama. Ya nggak apa-apa. Kan nggak ada urusan. Nggak peduli, saya mah begitu-begituan. Saya hanya memberi reminder. Kapan Kalau diurapinnya? pencipta disaksikan banyak orang sudah menyampaikan seperti itu. Aduh, di Anda tempatku tetap ngotot noise tidak ini, mau nggak dengar. enak. Ya sudah. Duh. Jangankan saya ya, pencipta aja nggak bisa maksa Anda kok. Ah. Bener nggak? Nggak bisa maksa. Karena kita bukan robot. Cuman dia hanya bisa minta pertanggungjawaban nanti di akhir aja. Ya kan? Mana ada orang bisa dipaksa. Ya. Fir'aun aja nggak bisa dipaksa. Tapi dia Itu berarti La ilaha ketika itu yang inilah anak yang kukasih kepada yang berkenan tuh di mana itu? di apa ya, di Markus sama Matius, saya suka ketuker ya. Di berapa itu? Pada waktu Yesus dibaptis lah. Iya, itu di mana? Ayatnya di mana? Di lupa saya, Markus sama Matius ya. Oke. Bisa aja gampang. Ya udah, di mana?
Aduh. Ayo dong. Saya itu bukan menghafal, tapi saya Cuma nanya. Itu kan di Matius tuh. Matius 3 nomor 17 kan, masa nggak ingat sih? coba tulis itu berkenan. Itu kan di Matius 3 nomor 7, di Matius 3 nomor 17 kan itu. Matius berapa? Matius 3. Matius 3 ya, coba saya lihat ya. Matius 3:17 itu. Bisa. Matius 3 ayat 17 ya? Iya. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17 mah bunyinya iya betul. Hah? Benar kan? Masa Iya. Nah lucunya Yesus itu ngomong ke orang-orang, ngomong apa? Yesus itu ngomong dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Tiba-tiba Matius so tahu kalau Bapa itu ngomong, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Loh, gimana sih? Yesus bilang, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Tiba-tiba Matius dia so tahu. Yesus 5 ayat berapa? Yohanes 5 nomor 37. 37. Dia lagi bicara sama siapa? Cek aja itu. Iya, Yesus khotbah di bukit kan. Jadi Iya. dia lagi berbicara kepada orang-orang. Iya. Tapi kalau Matius itu karena murid-muridnya yang waktu itu dengan Yohanes Pembaptis itu yang mendengar. Nggak semua orang mendengar. Murid-muridnya aja yang waktu itu mendengar. Ini nih, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Iya, kamu itu siapa? Siapa itu? Itu bukan Matius. Oh, Kamu bukan itu Matius. adalah Terus siapa itu? orang-orang yang dikhotbahi Yesus di bukit. Berarti gak pernah ketemu sama Matius, Yesus itu? Kok bisa lari ke situ sih? Loh, buktinya si Matius biasa tahu ada suara dari langit. Ceritanya gini. Inilah Yesus anak pada yang waktu kasih, di kepadanya salib. lah aku berkenan. So tahu Matius, orang Yesus bilang sama orang-orang kok kamu tidak pernah mendengar suaranya. Tiba-tiba ada satu kitab yang mengatakan Bapa itu berbicara. Ya gini, Yesus pada waktu dibaptis itu kan murid-muridnya juga ikut dibaptis ya sama Yohanes Pembaptis. Nah mereka Ada Matius mendengar itu. Nah terus kemudian Ada Matius nggak? setelah itu Yesus baru berjalan, baru dia khotbah di bukit. Jadi pada waktu dia mengatakan itu bukan dia mengatakan kepada murid-muridnya, dia mengatakan kepada orang-orang di situ. Oh, berarti bukan murid-muridnya. Bukan kepada murid-muridnya. Jadi pada waktu khotbah dia ngomong begitu. Oh, berarti Yohanes 5 nomor 37 itu ada pengecualian ya. Di kejadian pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi Matiusnya tahu dari mana tadi belum jelas itu. Matiusnya tahu dari mana? Ya Matius kan murid Yesus. Loh kata Yesus tuh kamu nggak pernah mendengar suaranya kok. Ya kan bukan disampaikan kepada Matius, dia disampaikan kepada orang-orang lain. Iya. Apanya? Makanya kan Tidak saya tanya, seorang kamu itu pun siapa? pernah melihat Bapa dan Nah. mendengar suaranya. Itu tidak seorang pun kata Yesus. Nggak ada Yesus seorang pun Matius bukan orang, itu jenis Pokemon. Jadi katanya si Kusnadi Yesusnya bohong gitu maksudnya. Saya nggak bilang Yesus bilang bohong. tidak seorang pun Kamu kok. yang bohong. Yesusnya bilang tidak seorang pun. Masa kau mau bohong, mau bilang Yesus bohong? Coba baca yang benar kata-katanya. Iya. Memang Coba begitu baca di Matius Bible. 5 ayat berapa? Matius 5 ayat berapa tadi? Moto. Kau yang Kristen nanya Matius 5 orang. ayat berapa? Bible-mu. 37 Yohanes 5 nomor 37 kok Matius sih. Oh, Yohanes 5. Oh, Yohanes 5. Saya baca nih ya. Yohanes 5 ayat 37. 37. 37. Nah, Wah. Lanjut Bang Bejo, saya ini dulu. Bentar, 10 menit sholat dulu tanggung. emang jam berapa sih sekarang? Jam setengah 1. Setengah 1. Ajan kali. Jadi gimana itu Jibril sama dengan Gabriel nggak? Gabriel tuh bahasa Ibrani, Jibril bahasa Arab. Bukan, maksudnya Beda pribadinya dialek. sama nggak? Pribadinya sama nggak? Kedua-duanya dikatakan sama-sama malaikat, kedua-duanya sama-sama menyampaikan firman Tuhan. Sama lah, apalagi. Tapi Mana Gabriel bedanya? itu bukan Roh Kudus loh. Gabriel itu bukan Roh Kudus. Itu yang bilang siapa?
Mana ada dijelaskan di Bible Ini dia dari bukan. sudut saya ya, dari sudut saya ya, nggak tahu dari sudut Anda ya. Kalau dari sudut saya, waktu saya baca mengenai malaikat Gabriel, terus kemudian saya baca juga di hadis dan Quran tentang Jibril, saya mengatakan itu beda loh. Pemanaan Roh Kudus di dalam Quran dengan di Bible memang beda pemanaannya, karena Bible nggak menjelaskan tentang Roh Kudus, itu nggak ada. Iya, tapi ini memang bicara tentang malaikat Jibril itu dan penjelasan di Bible Gabriel apa berbeda malaikat? loh, berbeda karena Memang beda malaikat di Bible itu bisa berbelot pada Tuhan. Beda memang. Makanya diluruskan dalam Al-Qur'an. Jadi maksudnya Tapi nggak heran. malaikat bisa berbelok gitu? Maksud tadi bisa Malaikat berbelok? di dalam Bible kalian malaikat membelot. Ada malaikat yang malaikat membelot. melawan. Berarti Gabriel membelot gitu? Bukan Gabriel, malaikat situ kok cuma baca Bible nggak sih Oh kok? enggak, maksud saya adalah fokus kepada Gabriel ya. Malaikat tuh memang banyak, tapi ada yang Kau tahu yang ada dikatakan berbelok, ada yang dikatakan iblis itu malaikat yang berbelok itu kok nggak tahu rupanya di Bible ada. Nah itu benar bahwa malaikat itu sepertiganya berbelok, makanya disebut iblis. Nah, kok Itu bisa? malaikat yang berbelok. Kok bisa malaikat berbelok? Malaikat itu apa di dalam kalian Bible? Itu diluruskan dalam Quran. Malaikat itu penciptaan dari cahaya. Dia sangat patuh, sangat amanah. Ya itu Beda bagi memang saya kalau itu- pemahaman itu. Jadi jangan kau campurkan pemahaman yang ada dalam Al-Quran dengan yang dalam Bible. Kalau kau mau membahas, Bible mau gunakan kaidah ilmu Bible mau buktikan itu benar, sesuai. Kalau kau mau campurkan dengan Al-Quran, kau gunakan kaidah ilmu Al-Quran. Ya tapi ini berbicara tentang pernyataan tentang sosok Yesus dan Isa itu. Ketika disamakan persepsinya, ya, sawain baina kalimat-kalimat itu disebutkan dalam Al-Quran. Kami untuk menyamakan itu, untuk menyamakan persepsi tentang malaikat. Dengan apa? Menjelaskan tentang apa malaikat itu. Nah itu saya tuh Salah dituliskan di kitab sebelumnya yang katanya itu firman Tuhan, tapi ternyata itu karangan orang, terbukti memang tertulis di situ. Hanya cerita-cerita yang diambil yang dikutip dari berita-berita. Persoalannya Jibril itu ya tidak pernah dikonfirmasi oleh Allah, itu masalahnya. Siapa bilang tidak pernah di Al-Quran disebutkan kok? Apa pula ngomong? Kapan dia dikonfirmasi? Ya, di Al-Quran ada, baca kalau mau. Di mana? Jangan bilang nggak ada kalau nggak pernah baca. Nggak ada memang. Saya udah sering Nggak tanya sama pernah baca nggak? Ada. Pernah baca Quran nggak? Oh, udah berpuluh-puluh kali. Pernah baca Quran? Pernah. Kalau kau pernah baca Al-Quran, ya, kau akan tahu malaikat itu artinya apa. Ini bukan soal artinya. Ada nggak pengakuan sang pencipta? Itu intinya. Ya, kau berarti nggak pernah baca Quran, nggak tahu Dan kau nggak berarti. ada. Sekarang gini saya Nabi, tanya. Apa Rasul semua itu dalam perkataan- Quran artinya apa? Nabi dalam Quran itu artinya apa? Ini bukan Malaikat soal semua itu arti. ada pemanaannya, dijelaskan Quran itu ada. ucapan Jibril masalahnya. Bukan ucapan Siapa dari bilang? pencipta. Ya memang Siapa ucapan bilang? Jibril yang disampaikan kepada Muhammad. Siapa bilang? Saya yang bilang. Kalimat pertamanya ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu Bacalah kata-kata siapa? Jibril kan? dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya cuman dengan Ini nama. menyatakan Dengan nama bahwasanya bukan itu dengan berarti nama itu dari- Tuhanmu. Dengan nama itu bukan orangnya. Bagaimana kalau Jibril mencatut? Dari mana bisa dikatakan mencatut kalau dia tidak menambahi kata-katanya ketika menyampaikan tentang Iqra? Dia tidak menambahi kata-kata. Woi, ulangi, Bagaimana enggak Anda gitu. tidak tahu itu tidak Enggak menambahi? gitu. Dia karena apa? Yang dikatakan kalimat Iqra itu memang bagian daripada Al-Quran yang diturunkan. Iqra. Dia tidak tambahi dengan ulangi apa yang kuucapkan. Enggak begitu dia. Dia Ya, itu tetap cuma mengatakan ngaku-ngakunya Iqra. aja. Ngaku-ngakunya Siapa bilang aja. ngaku-ngakunya? Begitulah yang terjadi. Kalimat yang di dalam Al-Quran diturunkan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dia Ya, disuruh kalau itu mengulangi. keyakinan ya terserah ya, tapi kalau kita Nggak ada lihat ditambahkan. Jadi memang tidak jadi ada wahyu konsep pertama yang diterima Nabi Muhammad itu menjelaskan justru malaikat itu jujur, tidak menambahi, tidak mengurangi apa yang disampaikan. Nah kalau jujur kenapa beda dengan Gabriel, itu saya bilang. Gabriel kalian yang memang bukan utusan Tuhan itu mungkin. Karena memang dikatakan dalam Al-Quran, kitab kalian, kitab-kitab itu sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil para ahli kitab. Bukan kami yang Justru berkata, firman Gabriel Tuhan yang juga- berkata begitu. Gabriel itu ada di kitab Daniel yang mengatakan bahwa Mesias itu akan mati. Itu di kitab Daniel, berarti itu di 700 tahun sebelumnya. Masa bisa dirubah-rubah? Mesias yang mana yang mati maksudnya di situ? Ya Mesias cuma satu itu yang ada di nubuatan Oh kok itu. satu Mesias? Memangnya Musa bukan Mesias Mesias? Raja, Mesias the Prince. Memang pernah Yesus jadi raja, the prince? Nggak pernah kok. Ya itu Nggak kan cocok nubuatan. tuh, nubuatanmu nggak cocok. Nubuatan. Yesus tuh nggak pernah jadi raja. Makanya kau ngarang. Aduh, sekarang gini, saya tanya Kau logika. bilang ya. nubuatan Kita- buat Yesus, padahal bukan untuk Yesus itu. Bejo, saya mau nanya ya, mungkin nggak Tuhan mengubah-ubah kitabnya sendiri?
Yang dikatakan dalam Quran, para ahli kitab yang mengubah-ubah kitab pengajaran para nabi. Apakah Tuhan tidak berdaya sehingga kalah sama ahli kitab? Tuhan berkata, Allah berkata bahwasanya Dia yang menurunkan dan yang menjaganya itu terhadap Al-Quran, tapi tidak terhadap kitab yang lain. Kenapa Allah tidak bisa menjaga kitabnya sendiri? Yang ada di dalam Bible-mu tentang kitab termaterai, bahwasanya ada orang yang bisa membaca berkata tidak mampu membacanya, orang yang tidak bisa membaca dia akan berkata aku tidak bisa membacanya. Bejo, masuk akal nggak sekarang? Kalau pencipta tidak menjaga, maka dia juga tidak menjaga selamanya. Kalau dia menjaga, dia akan menjaga selamanya. Dia mana mungkin pernyataannya dia menjaga terhadap Al-Quran. Al-Quran itu apa rupanya? Ngaku-ngaku sepihak. Di dalam isinya Al-Quran termasuk pengajaran para nabi. Jadi pengajaran para nabi yang ada dalam Al-Quran yang tidak diubah itu firman Tuhan semua. Tapi yang dalam Bible-mu dikatakan bahwasannya ada kitab-kitab yang sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan itu cuman keyakinan. Bejo, bukan keyakinan, terbukti dalam Bible-mu juga tertulis adanya pena-pena palsu, guru-guru palsu. Itu artinya Targum, Talmud. Bible-mu juga ada menuliskan itu, masalahnya kok nggak percaya Bible-mu? Mana mungkin sekarang Bible mengatakan kenapa kau Kristen kalau nggak percaya si Bible-mu? Mana mungkin Bible-mu kita ditulis begitu, dirinya dirubah-rubah. Nggak masuk Bible yang menuliskan begitu ada pena-pena palsu, guru-guru palsu. Targum. Yesus pun berkata ada para penyesat. Bible mau berkata, Yesus berkata, kau mengingkari, kau menganggap Yesus berbohong terus dari tadi. Macam mana kau Kusnadi? Nggak pintar-pintar. Dari dulu sampai sekarang kerja kau ngarang aja, asumsi aja yang kau sampaikan di sini. Nggak bisa kau buktikan perkataanmu.